Aku menemukannya. Ini ayah. Kaki ayah panjang dan ganteng banget. Kakak kedua, kakak. Ini benar-benar ayah kita? Aku menggunakan informasi dari Bang Gen, pasti tidak salah, kakak. Foto wallpaper ponsel mama adalah papa. Aku pernah melihatnya. Sudah saatnya papa tahu keberadaan kita. Kalau begitu, ayo cepat cari papa. Bos Chen, kanan menu transaksi keluarga Chen. Siap, abang harus berada di lingkungan. Dari sekian baru bisa resmi menjadi pemimpin grup Chen. Satu-satunya pesaing Anda. Dari sekian, kawan Anda, Chen Hao. Calon mungkin rencana pernikahan. Bos tanya. Dari sekian, kapan Anda berencana menikah dan punya anak? Maaf, konten yang tidak terkait dengan konferensi pers hari ini. Hasian, kami tidak akan jawab. Katanya Anda punya penyakit rahasia. Apakah pertimbangkan punya anak lewat bayi tabung? Papa. Anak-anak, siapa papa kalian? Dia CEO Grup Sheng. Cheng Xiaofan. Kau bisa ya, diam-diam melakukan hal yang begitu mengejutkan. 5 anak sekaligus. Kapan melakukan bayi tabung? Diam. Papa, peluk. Anak-anak, aku bukan bapak kalian. Kalian mungkin salah orang. Ini hasil perbandingan database genetik. Papa kami tidak perlu bayi tabung. Dia dan mama sangat mencintai. Terima kasih semuanya, Papa, jika Anda ragu. Bisa lakukan tes DNA lagi. Bos Chen, apakah ini respons Anda terhadap Chen Hao dari keluarga Chen sebagai deklarasi perang? Maaf semuanya, konferensi pers hari ini selesai. Bos Cheng, istri Anda berasal dari keluarga mana? Bos Chen, bisa jawab pertanyaan saya, Bos Chen? Xiao Fen, jangan bilang. Mereka mirip sekali denganmu. Jangan banyak bicara, cepat suruh orang bawa mereka pergi. Xiao Wu, apakah Papa bisa ikut kita pulang bertemu Mama? Sekarang tergantung padamu. Semua ada pengecualian, terutama mereka mirip sekali denganmu saat kecil. Tidakkah kamu curiga? Kenapa kamu menangis? Esai baju hangat. Kamu beruntung. Papa, dia mama kami. Dia bisa banyak hal. Cantik kan? Cheng Xiaofan. 6 tahun lalu kenapa pergi tanpa pamit? Selama bertahun-tahun mengapa tidak menghubungi saya? Lama tidak berjumpa. Siapapun kamu, aku tidak peduli. Cepat bawa mereka pergi, aku bisa mempertimbangkan. Mereka masih anak-anak, tidak akan menuntut tanggung jawab. Tenang saja. Aku tak akan mengganggumu. Ibunya anak-anak cantik, rupawan dan bertubuh indah. Menurutku, lebih baik kamu terima saja. Ini benar-benar kesempatan emas. Paman mudamu itu kan selalu berambisi untuk merebut keluarga Cheng darimu. Kakek juga sudah bilang, harus punya anak baru bisa mewarisi keluarga Cheng. Sekarang ibunya sudah ada, anaknya juga sudah ada. Apa lagi yang kamu ragukan? Ibu, ayah, jangan marah. Shan, ibu tidak marah. Ibu dan ayah hanya salah paham. Kita tak bisa karena salah paham menentukan hidup orang lain, kan? Tenang, semua yang terjadi hari ini juga hanya salah paham. Aku. Mengapa aku punya ingatan mesra dengannya? Mungkinkah kita memang pernah berhubungan? Baik. Aku setuju. Melakukan tes DNA dengan anak-anak. Dengan kemampuan keluarga Cheng, 2 jam saja. Hasilnya sudah keluar, pas besok. Kan ada pesta ulang tahun kakek Cheng, lebih baik. Umumkan hasilnya di kamu. Mama Mohan. Baiklah.
Ibu, apakah kakek buyut akan menyukai kami? Tentu saja. Kalian begitu menggemaskan, siapa yang tidak suka, kan? Ayo, ikut ibu masuk. Lihat, itu kan nona besar keluarga Lin yang diusir dari rumah. Bajunya sederhana sekali, apa datang untuk berduka? Lin Moru, kenapa kamu bisa di sini? Kamu saja bisa, kenapa aku tidak? Kamu sudah bukan nona besar keluarga Lin yang dulu lagi. Cuma sisaan yang diusir keluarga Lin. Bawa 5 anak lucu, jangan-jangan tidak bisa menghidupi. Mohon-mohon pada kami Suiwe untuk kembali ke keluarga Lin. Keluarga Lin sekarang. Bukan keluarga Lin yang dulu lagi. Kalau kamu bisa berlutut dan menjilat semua sampah di lantai sampai bersih, aku mungkin akan pertimbangkan untuk membantumu memohon ampun. Tuan hari ini tidak mengikat kalian dengan baik, melepaskan kalian untuk menggonggong sembarangan. Kamu bilang siapa anjing? Masih menggonggong. Jangan ganggu ibuku, wanita jelek. Sayang, apa yang kamu lakukan padaku? Hahet. Sekali. Lin Moru, hari ini adalah hari ulang tahun kakek Cheng. Cepat bawa anak-anak bodohmu pergi dari sini. Adikku autis, bukan bodoh. Kurasa kamu yang tidak berpendidikan. Sayang, berani-beraninya kamu memakiku? Minta maaf pada anakku. Minta maaf pada sekelompok orang bodoh? Kalian pantas? Ulangi, minta maaf. Minta maaf pada mereka? Tidak mungkin. Maafkan aku. Katakan dengan jelas. Aku, Benchwayo, tidak seharusnya memfitnah Lin Moru sebagai wanita tidak setia. Tidak seharusnya mendiskriminasi anak autis. Aku minta maaf. Jangan kira aku takut padamu. Aku hanya menghormati kakek Cheng. Nanti kalau keluarga Cheng datang. Kami tidak takut. Aku, Benchwayo, tidak seharusnya memfitnah Lin Moru sebagai wanita tidak setia. Tidak seharusnya mendiskriminasi anak autis. Kalian tahu Lin Shuiwe. Sekarang statusnya apa? Dia adalah calon. Nayonya keluarga Cheng. Ibu, ini istri baru ayah? Apa ayah tidak mencintai ibu lagi? Siapa istri si sampah itu? Aku adalah tunangan Cheng Erye. Cheng Erye. Cek untuk ibu. Catatan menginap seseorang bernama Cheng Hao. Cheng Hao, 30 hari. 29 hari ada catatan menginap, dan kamu hanya salah satunya. Kekasih, kamu bahkan bukan teman tidur. Kamu. Jangan ganggu ibuku. Satpam. Nona, tanpa undangan, tidak boleh masuk. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Cheng. Siapapun yang membuat keributan di sini. Beberapa orang ini tidak punya undangan, pakaiannya juga aneh-aneh. Jelas-jelas datang untuk buat onar. Cepat usir mereka. Keluarkan mereka semua. DS, papa yang menyuruh kami datang. Nah, siapa nama ayahmu? Ayah kami, Cheng Xiaofan. Bocah, keluarga Cheng kan keluarga terpandang. Bukan sembarang orang bisa dekat-dekat, apalagi ibumu. Tuan muda impoten, itu rahasia umum. Tapi anak-anak ini mirip sekali dengan tuan muda. Harus bagaimana ini? Orang yang pikirannya kotor, lihat apapun kotor. Lin Moru, kamu sudah gila cari laki ya? Cheng Xiaofan yang menyuruhku datang. Jadi hari ini, apapun yang terjadi, aku harus menunggunya. Tuan muda tidak ada di sini, silakan pergi. Lin Moru, kamu sampai jadwal Cheng Xiao pun. Tidak tahu, masih bilang tidak bohong? Kamu ini, lebih baik lupakan saja. Aku tidak percaya, dia pasti menghinaku. Jadi sembunyi, kan? Kalau masih buat onar, akan kupanggil satpam. Lin Moru, kalau mau bohong, harus paham situasi. 6 tahun lalu kau bohong. Sudah tidur dengan Cheng Xiaofan. Sekarang bawa enak-enak buat Sandawara. Tidak takut anak-anak trauma? Nona Lin, jangan fitnah tuan muda kami. Shui sebentar lagi milik Cheng Xiao. Bilang beberapa paman kenapa? Aku tidak dengar kabar mau menikah. Paman Cheng, Bukannya katanya mau melamarku? pergi. Kamu pantas? Ini hari ulang tahun, kok begini? Pakar. Aku sebentar lagi menikah. Xiao Fan, kakek pasti senang. Kalau tahu kamu mau menikah. Tia. Jangan sampai kakek lihat anak-anak ini. Kalau tidak, posisi penerus keluarga Cheng akan jatuh ke Cheng Xiaofan. Hauge, perempuan ini bilang. Cheng Xiaofan ayah anak-anaknya. Sekarang, sembarang orang berani memeras keluarga Cheng. Siapa yang tidak tahu? Cheng Xiaofan punya kelainan. Lin Moru, berbuat baiklah untuk anak-anakmu. Kalau tahu diri, cepat bawa mereka pergi. Bukannya cuma mau uang? Bisa. Ambil. Angkanya isi sembarangan. Untung aku udah ngehack HP papa. Lacak lokasinya. Papa sebentar lagi sampai, lo tahan waktu dulu. Makasih hadiah ketemu dari kakek. Lo ada lebam di bawah mata, kayaknya ginjal lo nggak bagus. Mungkin mandul, di tempat mamaku. Ada klinik, nanti lo bisa beli obat di sana. Dia bisa tahu aku lemah sperma, kalau bukan karena ini. Orang lama aku kuasai keluarga Cheng. Sayang, lo ngutuk keluarga Cheng gak punya keturunannya.
Papa, cepat selamatin kita. Papa, ini tuh perempuan jahat yang ganggu Mama. Anak-anak, aku bukan bapak kalian. Meski hasil DNA belum keluar, tapi aku yakin. Aku bukan bapaknya. Cheng Xiaofan, lo nggak mau? Atau nggak rela ngakuin anak itu punyamu? Sesusah itu? Lo sebencinya sama aku? Kita kenal sebelumnya? Kejadian dulu, lo beneran nggak inget? Nona Lin, tolong jaga sopan santun. Ingat sekarang? Kejadian 5 tahun lalu, lo ingat sekarang? Udah cukup. Aku lebih tahu kondisi tubuhku daripada siapapun. Lin Moru, Cheng Xiao sendiri udah bilang. Dia nggak bisa jadi laki, masih maksa aja. Nggak mungkin, wajah lo, aku nggak mungkin salah ingat. Udah berapa kali aku bilang? Kamar 6203, malam itu. 6 tahun lalu kamar 6203, 5 anak ini. Semua punyaku. Ngaco lo, nggak mungkin. Papa. Keluarga Cheng punya keturunan. Punya keturunan, salah papa kurang teliti, nggak cepet tahu. 5 anak ini punyaku, sebentar aku ke keluarga Lin lamaran. Kok bisa jadi gini, malam itu? Padahal aku bayar 500.000 di proyek. Cari laki sembarangan. Tunggu. Kalau anak keluarga Cheng, pasti aku akui, kalau bukan darah Cheng. Dewa turun ke bumi pun, nggak bakal aku sentuh. Kepala rumah tangga. Setengah jam lagi, Xiao Fen. Hasil tes DNA dengan Cheng Hao. Laporkan padaku. Xiao Fen. Agar tidak menimbulkan gunjingan. Bekerja samalah. Ayah, tolong lakukan sekali lagi ya. Hasilnya pun bukan aku. Ayah, apakah kau tidak ingin menjadi ayah kami? Baiklah. Ayah, aku sekarang sudah punya anak. Semua tentang keluarga Cheng. Tunggu hasilnya keluar dulu. Kakao. Aku apa? Telur pun tidak bisa menghasilkan. Untuk APA kau ada? Baru sedikit langsung, sebentar lagi. Aku akan melamar keluarga Lin. Kak kedua, apakah datamu salah? Tidak mungkin. Aku percaya kak kedua, aku pernah melihat di HP Mama. Foto ayah, kak ketiga juga pernah melihat. Maka kemungkinan terbesar sekarang adalah ada yang bermain curang. Adik kedua, apakah ada cara untuk mengeceknya? Ada, tapi butuh waktu. Bukankah kau datang membawa hadiah? Xiao Wu memang pintar. Kakek buyut, kata Mama hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kami datang membawa hadiah, ingin mempersembahkannya untukmu. Baik. Benar-benar Sampa. Berani beraninya memelukan. Hai kau, anakku memang mengerti situasi. Kalau kau banyak bicara lagi, keluar dari sini. Sekarang, anak keluarga Cheng yang berasal dari rakyat biasa. Kata Mama harus berkembang dalam banyak hal. Kebebasan finansial, prinsip dan metode akumulasi kekayaan orang kaya yang berasal dari rakyat biasa. Masih kesel sudah, membaca buku sebagai mendalam. Tidakkah terlalu melelahkan? Ini untuk menghibur kakek buyut. Untuk menghiburku. Hadiahku sudah masuk. Aku baru saja membantu kakek buyut mengakuisisi perusahaan keluarga Feng. Sudah aku transfer atas nama ayah. Benar-benar berkembang dalam banyak hal, bohong pun lancar. Nona, perusahaan kita diakuisisi orang. APA? Bagaimana kau melakukannya? Kakak sulungku ahli keuangan, aku ahli teknologi, kami bekerja sama. Selesai dalam sekejap. Memang ada semangat Xiao Fen waktu kecil. Kalian menjilat kakek Chen, kenapa mengambil perusahaan kami sebagai hadiah? Sayang, anakku mengakuisisi perusahaanmu adalah kehormatan bagimu. Komandan Cheng, jangan sampai baru punya anak langsung lupakan partner kerjamu. Tolong bela aku, kembalikan perusahaanku. Minta tolong katakan yang baik-baik, kembalikan perusahaanku. Kau salah. Aku sudah alihkan perusahaan ke nama ayahku. Akulah ayahmu yang sebenarnya. Paman, jangan buru-buru ambil kesimpulan sebelum hasil keluar. Hasilnya sudah keluar. Adikku, nanti kalau hasilnya keluar, aku lihat bagaimana kau dan 5 anakmu masih berani tinggal di sini. Lin Moru, suruh anak-anakmu segera kembalikan perusahaanku, atau kau akan susah. Ada orangnya, cuma mau numpang naik gara-gara anak, tapi nggak lihat diri sendiri. Punya kemampuan apa nggak? Nggak usah banyak bicara, cepat ambilkan laporannya. Ini punyaku. Aku akhirnya punya anak. Ini mustahil. Tidak. Xiao Fen, pasti ada kesalahan di sini. Fakta sudah di depan mata. Mau aku percaya bagaimana? Tidak mungkin, database tidak mungkin salah. Pasti kalian yang curang. Iya, pasti tidak mungkin. Oh ya, Cukup.
Aku Cheng Xiaofeng gak mau dikibuli. Ayah, bagaimana bisa kau seperti ini? Tuan Muda. Mengingat hubungan kerjasamaku dengan ayahmu, bisa kembalikan perusahaanku? Mimpi. Siapa anaknya? Dek, sikap sok jagoannya mirip aku ya? Ayo, panggil ayah. Tidak mungkin, pasti perempuan ini. Pasti kau yang main curang. Tes DNA dilakukan keluarga Cheng, kalau ada yang curang ya pasti keluarga Cheng. Lin Shuiwa, Kibrengakin kau. Kalau berani lagi ganggu istri dan anakku, aku gak akan makan. How? Pasti ada yang salah. Keluarga Cheng tidak mungkin salah. Kenapa bisa begini? Di mana salahnya? Tidak. Aku harus cek sendiri. Pasti ada masalah di sini. Aku ingin membuktikan. Dasar wanita gila. Ayah, kau pasti akan menyesal. Ibu, Ada apa? Mana Xiao? aku suruh adik tinggal ikut ayah. Dia sudah lupa, ayah seperti ini lebih baik gak usah. Tenang Bu, pasti ada solusinya. Xiao Wu bilang dia mau bantu ayah lihat-lihat. Mungkin bisa bikin ayah ingat. Biarkan saja. Yang paling penting sekarang, aku harus sendiri. Melakukan tes DNA. Paman Cheng, tolong, bayarkan keluarga kami bebas. Minggir. Atau keluarga Feng akan kuhancurkan. Kakao, Kau juga minggir. Lihat dulu siapa dirimu. Mau masuk keluarga Cheng? dulu kau tidak bilang begitu. Dulu aku tidak punya anak. Kak Hao, percayalah, anak-anak ini bukan milikmu. Hasil tes sudah keluar. Kau yakin sekali, apa kau tahu sesuatu? Fancy. Aku sudah dapat hasil investigasi yang kau minta. Bagaimana? Kau memang ada hubungan dengan Lin Moru. Tapi hasil tes membuktikan aku bukan ayah mereka. Ayah, Aku mau konfirmasi. Lihat. Mungkin kepala rumah tangga salah ambil rambutmu dan paman. kepala rumah tangga. Ya. Tuan muda, kakek. Maaf, kenapa kau sembunyikan? Aku pikir tidak salah. Kakek, maafkan aku kali ini. Hal sebesar ini bisa salah? Kau pantas tinggal di keluarga Cheng? Pergi. Kenapa pulang? Aku mau ikut ayah. Walaupun ada sedikit masalah, tapi tidak membuktikan. Aku bukan ayah kalian. Tidak mencoba, bagaimana tahu? Baik. Kalau begitu ikut aku pulang. Silakan masuk. Aku tidak tahu kau biasa pakai apa. Aku suruh orang beli beberapa. Aku sayang kamu. Sebentar lagi ada rapat, kau jaga kakek. Tenang ayah, aku akan jaga kakek baik-baik. Mau makan apa? Selamat pagi kakek. Baik. Ibumu mendidik kalian dengan sangat baik. Kakek buyut, apakah tubuhmu tidak enak badan? Sudah tua, ada sedikit masalah kecil. Ini sangat normal. Kakek buyut, lingkaran hitam di bawah mata, wajahmu kuning pucat. Penyakit ini tidak bisa saya obati, harus tanya ibu. Kakek buyut, dengan saya dan ibu di sini, tubuhmu akan semakin sehat. Selama masih hidup, bisa melihat cicit perempuanku, meski mati. Saya sudah puas. Siapa yang berani menggelanjaku pulang ke rumah sendiri? Ayah, kapan kamu akan memberikan keluarga Cheng padaku? Diam. Meskipun kejadian kemarin adalah kesalahpahaman. Tapi itu tidak membuktikan. Anak ini adalah Cheng Xiaofeng. Kalau begitu, keluarga Cheng harusnya dikelola olehku. Kilyar. Kakek buyut, kamu tidak boleh marah. Kakak laki-laki sudah meninggal, seharusnya aku yang mewarisi. Aku belum mati. Apakah anak ini adalah Xiaofeng? Masih harus menunggu hasil tes DNA dari Nona Lin. Kakak laki-laki dan kakak ipar. Saat masih hidup, kamu selalu memihak mereka. Setelah meninggal, kamu masih memihak. Tidakkah kamu bisa melihat anakmu ini? Kamu diam. Kenapa aku harus diam? Aku juga anakmu. Aku lebih baik tidak punya anak sepertimu.
Kamu pikirkan apa yang telah kamu lakukan selama ini? Apakah ada yang bisa dibanggakan? Apapun yang kulakukan, kamu selalu meremehkannya. Dulu, kamu membuat gadis itu hamil. Jika bukan karena kakakmu yang membantumu, kamu sekarang Masih di penjara. Aku tidak peduli, aku tidak membutuhkannya. Aku beritahu kamu. Jika bukan karena dia, aku tidak mungkin sampai sekarang tidak bisa. Kamu. Aku beritahu kamu, penerus keluarga Cheng. Hanya bisa aku. Kamu. Kilyarlah. Lihat saja. 5 anak ini. Pasti bukan anak Cheng Xiaofan. Kamu juga bisa aku puntur? Karena ibuku bisa. Ibumu. Ibuku sangat hebat. Dia tidak hanya bisa mengobati, tapi juga bisa membuat berbagai kerajinan tangan dan masakan, bisa bermain snooker. Ibuku adalah ibu yang paling hebat di dunia. Kamu pasti sangat mengagumi ibumu. Tentu saja. Kakek buyut, sekarang istirahatlah yang baik. Bermainlah di rumah, jangan keluar. Ayah, kakek buyut sakit, haruskah ibu datang melihat? Kakek, istirahatlah yang baik, panggil aku jika ada keperluan. Istirahat yang baik ya. Ayo pergi. Ayah, benar-benar tidak perlu ibu datang melihat? Ibu sangat hebat. Xiao Wu, apakah kamu rindu ibu? Aku tidak hanya rindu ibu, tapi juga kakak-kakak. Tapi aku lebih rindu ayah, ibu, kakak-kakak, dan kakek buyut. Menjadi satu keluarga, semua tinggal bersama. Anak-anak, ibu tahu tidak salah, kalian dan ayah. Kecocokan genetik adalah 99,9%. Ibu, kami memang anak ayah. Selera ibu yang terbaik, ayah sangat tampan. Adalah pilihan terbaik ibu, sekarang kita beri tahu adik, anjing. Bukan anjing, anjing. Katakan, untuk apa kamu memanggilku? Jujur saja, berapa uang yang kamu mau? Gila. Jangan berpura-pura, aku sebek. Berapa uang yang kamu mau untuk bekerja sama denganku? 50 juta, 100 juta. Atau salam keluarga Cheng? Aku menyarankanmu, jika sakit, tidak perlu mencariku. Bagi dua hewan, kamu saat evolusi manusia, bagaimana bisa melupakanmu? Ada satu nasihat lagi, bersihkan kotoran matamu. Lihat jelas sebelum bicara. Tidak ada. Jangan diberi muka malah tidak tahu diri. Aku yang tidak tahu diri atau kamu yang tebal muka? Aku menyarankanmu sekarang, cepat cari tempat untuk menumbuhkan otak. Bagaimana? Punya sedikit uang, tidak tahu cara bersikap. Apa-apaan ini? Aku ada masalah di sini. Kamu cepat datang. Semua salahku karena dulu ceroboh, membiarkan si imut itu mempermainkanku, tidur dengan wanita di lantai atas. Uang ini akan menjadi milikmu. Aku urus, kamu tenang saja. Aku dulu jelas melihatnya masuk. Dasar anak bodoh. Kamu hanya melihat pria masuk, apa gunanya? Lalu kamu tidak memastikan apakah si imut itu ada di dalam? Orang. Sudah begini keadaannya, sekarang menyalahkanku apa gunanya? Keluarga Cheng ingin punya anak, kan? Kamu juga bisa melahirkan. Aku dan Cheng Hao sudah lama bersama. Aku juga tidak tahu kenapa, belum punya anak. Malah si imut itu duluan. Dia punya anak lagi, belum tentu itu. Anak siapa? Sekarang, kamu harus cari cara punya anak sendiri. Aku juga tahu, tapi sejak hari itu, Cheng Hao menghilang dariku. Gimana aku bisa punya anak sendirian? Siapa bilang, sendirian gak bisa punya anak? Bu, maksudmu, ini kan, baru hamil anak Cheng Hao? Hasilnya keluar, mereka anakmu. Keluarga Cheng, gak sembarang perempuan bisa masuk. Tante, kenapa kamu datang? Kalau aku gak datang, ada yang kasih kamu tanduk. Tante, mungkin kamu salah paham. Di satu sisi, dekat dengan paman, di sisi lain hamil anak keponakan. Perempuan jalang seperti kamu, apa yang bisa aku salah paham? Aku menghormatimu karena kamu lebih tua.
Tapi kamu nggak bisa asal menuduh. Aku Menyuda? Kamu pantas? Siapapun nggak boleh ganggu ibuku. Oak, kamu mau aku akuisisi keluarga Cheng? Keluarga Cheng. Aku bisa lihat bapak, tapi kamu belum tentu. Baron Teng. Bulu aja belum tumbuh. Mulut besar banget. Kamu tahu aku siapa? Chen Meifeng. Kepala lembaga anak, asetmu biasa aja. Kurang ajar. Kamu yang ganggu ibuku dulu. Jangan salahkan aku nggak sopan. Halo, kan sudah bilang jangan telepon aku? Hauge, aku hamil. Hamil apaan? Pergi. Sepertinya Lin Moru sudah di keluarga Cheng. Terus gimana? Cheng Hao si brengsek ini. Sekarang berubah jadi kijem. Lihat kamu nggak berguna. Si imut bisa bawa anak. Kenapa kamu nggak bisa? Iya juga. Aku berangkat sekarang. Lin MORU. Sipat bawa enak-enak keselmu pergi dari keluarga Cheng. Kamu tidak berhak bicara di sini. Dia adalah penerus masa depan keluarga Cheng. Nenek. Kakek belum mengumumkan siapa penerusnya. Menerima orang yang tidak setia. Masih berhayal jadi penerus keluarga Cheng. Nenek, rumor siapa yang kamu dengar? Dia bukan. Wanita tidak setia, dia ibu anakku. Kamu masih percaya omongannya? Kami punya tes DNA. Biwah APA, siapa tahu tes DNA itu asli atau palsu? Waktu tes dulu, kalian semua masih anakku. Aku tidak tahu siapa ayah anakku. Dia bohong. Anaknya sama sekali. Bukan anak Cheng Xiaofan. Lin Suiyu, kamu gila? Setelah pergi dari keluarga Lin, kamu menghilang, baru pulang. Siapa tahu anak itu hasil hubungan dengan pria liar di luar negeri. Xiao Fen, dengarkan baik-baik. Kamu memfitnahku. Xiao Fen, kamu harus percaya padaku. Berani bilang kamu pergi kemana setelah meninggalkan keluarga Lin. Guruku tidak ingin diganggu. Dan melarangku bicara tentang berguru. Ini gimana? Ibu, sipak katakan pada mereka. Ibu, kita bersih tidak takut difitnah. Iya bu, cepat katakan. Tidak boleh. Tidak bisa jawabkan? Tetangga klinikmu meragukan kesucianmu. Sering lihat pria datang malam hari. Itu pasienku. Pasien apa yang harus malam? Siapa yang atur jam sakit? Sudah. Wanita tidak sopan, sekarang. Kebohonganmu terbongkar, masih berani di sini? Lin Moru, cepat bawa. Anakmu pergi. Xiao Fen. Aku hanya mau satu kalimat darimu. Aku. Xiao Fen, Lihat kamu bikin Cheng Xiao marah. Cepat pergi. kapan giliranmu menyuruhku pergi? Aku sebentar lagi jadi nyonya kedua keluarga Cheng. Aku sebentar lagi jadi nyonya kedua keluarga Cheng. Aku tidak pernah bilang mau menikahimu. Hao Ji, aku hamil anakmu, kamu benar-benar tidak mau? Jangan ngaco. Apa ini? Hasil tes. SI. Benarkah? Tentu saja benar. Lin MORU. Cepat bawa teman-teman kecilmu ini. Pergi dari keluarga Cheng. Awas bikin anakku ketakutan. Kalian tidak bisa menggantinya. Masih belum pergi? Mau aku panggil satpam untuk mengusirmu? Ibu. Tidak perlu. Kita pergi. Xiao Wu, kamu tinggal jaga ayah. Kita pergi. Jangan sakiti anakku. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Kamu selalu belajar dari Shifu. Shifu tidak mengizinkan. Aku sampai lupa hal ini. Halo. Ini aku. Apa? Baik, aku sekarang beli tiket pulang. Shifu sakit. Kita harus cepat pulang. Shuiyu. Asalkan kamu melahirkan anakku, apa yang kamu mau? Aku akan berikan. Ayah, kamu kenapa? Aku juga tidak tahu. Kepalaku sakit sekali. Moru. Xiao Fen, bukan nenek mau bilang. Wanita seperti itu tidak boleh masuk keluarga Cheng.
Banyak wanita baik di luar sana. Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Karena dia adalah wanitaku. Ayah, kamu ingat? Meski tidak semuanya, tapi aku yakin. Aku dan ibu saling mencintai, dan kalian memang anakku. Cheng Xiaofan. Kamu tidak mungkin karena aku punya anak, jadi tertekan. Ingatanmu kacau ya. Tidak mungkin. Orang-orang seperti kalian yang berkomplot menipuku. Tidak ada yang bisa lolos. Bagus. Ayah akhirnya ingat. Ayo cepat cari ibu. Ayo, cari ibu. Dia ternyata sudah pulih ingatannya. Sepertinya aku harus bersiap lebih awal. Shuiyu. Asalkan kamu melahirkanku seorang anak, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Cheng. Kakak, gimana nih? Benar-benar mau biarkan ayah ibu terus salah paham? Sebagai pria, harus punya tanggung jawab. Mungkin ayah punya alasan tersembunyi. Tapi dia tidak mampu melindungi istri dan anak. Aku juga bingung harus bagaimana, Kak. Xiao Wu bilang lewat telepon. Ayah sudah ingat lagi. Aku sudah bilang ke Xiao Wu. Kami sudah di bandara. Dia bawa ayah menyusul. Semoga pesawatnya delay. Ayo pergi. Sudah. Kakak gimana nih? Nanti kita bicara lagi. Kakak kedua, aku dan ayah sudah sampai bandara. Tapi kami sudah naik pesawat. Aku akan cari cara tunda penerbangan. Bantu aku bujuk ibu. Ayah, jangan panik. Aku bisa hentikan pesawat. Kuma hentikan pesawat. Ngapain harus ke toilet? Di sini tidak akan bikin ibu curiga. Tunggu sebentar. Gimana jelasin ke ibu? Hal kecil kayak gini. Ami 1608 adik keempat, kamu pasti bisa. Tiandong, cepat bangun, ke bandara. Hari ini hari APA, kok semua urusannya pesawat. Jangan banyak bicara. Aku ingat hal dengan Moru. Dia mau bawa anak kabur. Aku mau kamu. Bantu kejar pesawat. Kasih aku 3 menit, aku kembalikan istri dan anakmu. Xiao Wu tenang, aku tidak akan biarkan kakak dan ibu pergi. Jangan khawatir, urusan kecil kayak gini, kakak kedua bisa selesai dalam hitungan menit. Kakak kedua. Lin Er, dia anak kedua kamu. Dia itu hacker jagoan. Dia itu murid Rainbow Empire Law. Sekeren itu? Sepertinya ibu mendidik kalian dengan baik ya. Ayah, ibu benar-benar hebat. Kalau sampai kehilangan ibu, pasti akan menyesal deh. Penumpang yang terhormat, pesawat ini harus kembali karena masalah teknis. Harus kembali. Kita bisa bertemu ayah, ibu. Moru. Aku. Ayah dan ibu sudah berbaikan. Sini. Baik. Sini-sini, jalan ke tengah. Jangan sampai jatuh. Tant Hahet. Lina Moru, berani sekali kamu datang ke keluarga Cheng. Sebaliknya, pertanyaan itu harusnya untukmu. Xiaofan. Dia adalah tunangan paman keduamu. Tunangan. Benar. Sekarang dia mengandung anakku. Cheng Xiaofan. Anakku ini tidak perlu tes DNA untuk membuktikan dia anak kandung. Tidak sepertimu yang hanya menerima warisan. Mereka adalah anak-anakku. Kalau bukan karena kamu yang ikut campur. Kami sudah lama bertemu. Diam kau. Untuk mendapatkan keluarga Cheng, kau rela memakai mahkota hijau. Kau sangat memalukan keluarga Cheng. Ini laporan DNA yang kubuat. Anakku adalah anak Xiaofan. Laporan DNA apa? Siapa tahu asli atau palsu? Pokoknya aku tidak peduli, sekarang. Hanya ini, satu-satunya keturunan asli keluarga Cheng. Cheng Hao. Kau pikir semua orang sehina dirimu? Dulu, kau menghalangiku dan menawarkan 1 miliar. Untuk menipu kakek Cheng bersamamu. Kenapa tidak ceritakan? Silakan. Cheng Hao, ada hal seperti ini? Ayah jangan dengarkan omongannya, aku punya anak sendiri. Untuk apa aku membeli anaknya? Benar Paman Cheng. Lin Moru, dia hanya iri padaku. Yang mengandung anak keluarga Cheng, takut jalannya terputus.
Jai melemparkan fitnah untuk menjatuhkan Helga. Kalian benar-benar sekutu yang cocok. Ayah, Pokoknya sekarang aku sudah punya anak sendiri, katakanlah. keluarga Cheng akan diberikan kepada siapa? Tante, kamu tidak hamil ya? Apa yang kamu omongkan? Dasar anak kecil, berani-beraninya mengutuk anakku. Coba saja kamu sentuh dia lagi. Terus kenapa kalau aku sentuh dia? Kamu pikir kamu siapa? Seluruh kota Jiangcheng tahu, kamu itu cuma pajangan. Entah dari mana dapatnya segitu banyak anak haram. Untuk aku sebagai keturunan keluarga Cheng. Mereka bukan anak haram, aku sudah ingat. 7 tahun lalu. Kita memang pernah berpacaran. Kita sudah bersama. Siapa yang masih ingat jelas kejadian 7 tahun lalu? Siapa tahu? Dengan berapa banyak pria dia pernah main-main. Jaga mulutmu. Kamu sudah punya 5 anak, masih mau menikah masuk keluarga Cheng? Kenapa tidak cari taipan lain? Laju pula. Supaya hamil anak Helga. Kamu tidak tahan melihatku bahagia ya? Anakku sudah memeriksa denyut nadimu. Kamu tidak hamil sama sekali, dasar penipu. Dia cuma anak kecil. Apa yang dia tahu? Laju pula. Aku punya surat keterangan rumah sakit. Tidak mungkin. Limoru, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan. Untuk menipu Cheng Xiao, tapi kakek Cheng. Tidak mudah ditipu. Yaitu Cheng Xiaofen. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Perempuan ini hatinya kejam. Kamu. Xiaofen, jangan bilang paman tidak mengingatkanmu. Lin Moru ini hatinya kejam. Hanya ingin menikah masuk keluarga kaya. Ayo Xiaofen, minum dengan paman, rayakan ini. Xiaofen, kamu kenapa? Ada apa? Aku ingat. 7 tahun lalu. Aku menemui kakek, bicara tentang pernikahan kita. Dia itu. Dia yang menghentikanku, bahkan memberiku segelas anggur. APA, minum anggur? Kamu minum apa? Kamu memberi racun dalam anggur itu, membuatku kehilangan ingatan. Apa? Ayah, jangan dengarkan omongannya. Omong kosong. Kamu punya bukti? Meski sekarang aku belum punya bukti. Tapi jika aku selidiki, pasti akan ketahuan. Carry tahu. Kau cari, aku tidak takut. Kakao. Jangan ganggu aku. Aku peringatkan, lebih baik kau tidak berbohong. Atau aku tidak akan memaafkanmu. Masih belum pergi? Baik. Kalian semua tunggu saja. Aku akan membuktikan. Anak ini adalah keluarga Cheng. Kakek Bayat. Anak-anak. Kalian semua anak baik, kakek buyut yang termakan fitnah. Membuat kalian menderita. Kakek buyut terlalu serius. Orang jahat itu licik dan banyak akal. Ini bukan salah kakek buyut. Kakek buyut, sekarang kita sudah berkumpul, harusnya bahagia. Iya, kakek buyut, sebentar lagi. Aku akan ikut turnamen snooker, nanti kakek buyut. Harus menyemangatiku ya. Baiklah. Xiaofen, selama ini. Kita sudah banyak berhutang pada mereka berdua. Kau harus menebusnya dengan baik. Kakek. Kami tidak perlu ganti rugi. Harus diganti. Tonong. Dasar jalan. Kau ini wanita, benar-benar licik dan kejam. Apa salah anakku sampai kau perlakukan seperti ini? Kau tega menyiksanya. Aku menyiksanya bagaimana? Anakku pulang dari keluarga Cheng terus menangis. Karena kau, keluarga Cheng menuduhnya. Aku bisa lihat langsung apakah dia difitnah atau tidak. Dari perut saja kau bisa bedakan asli atau palsu? Dokter, apakah dia hamil atau tidak? Mana mungkin aku tidak tahu? Dokter klinik kecil seperti kau, siapa tahu? Bahkan tidak punya izin praktek, bagaimana kau bisa pastikan? Anakku tidak hamil? Baik, kau tidak percaya ya? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Untuk pemeriksaan. Anakku yang malang. Definitively tidak ada tempat mengadu. Dia pulang. Langsung bunuh diri. Apa katamu? Willy? Ini karena kau,
Kalau bukan karena kehadiranmu, anakku sudah lama menikah dengan keluarga Cheng. Bukan? Bagaimana kabarnya sekarang? Jangan pura-pura baik di sana. Hari ini aku akan untuk anak perempuanku. Aku akan membiarkan kesalahanku. Kamu berhenti. Kamu, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak perempuanku. Aku tidak akan membiarkanmu membawa anak. Kalau tidak berhenti, aku akan panggil polisi. Panggil saja. Biar polisi datang. Aku akan melaporkanmu, merencanakan pembunuhan untuk harta. Kamu gila. Kamu orang gila. Kalian berdua ibu dan anak sama-sama gila. Aku beritahu kamu. Hari ini, aku hanya memberimu pelajaran kecil. Lain kali, kalau kamu berani mengganggu anak perempuanku lagi, aku akan hancurkan klinikmu. Bagaimana? Tinggal 3 hari lagi, Xiao Wu akan bertanding. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Barang rusak bisa dibeli lagi. Ada barang khusus yang hilang? Obat Lausan masih bisa diatasi. Aku punya cadangan. Yang paling mendesak sekarang adalah tongkat pemukul Lao Wu. Berapa hari lagi pertandingannya? 3 hari. Aku akan cari cara. Halo, Tiandong. Kamu tahu tidak, di mana bisa membuat tongkat pemukul khusus untuk pertandingan anak-anak? Baik. Pastikan dalam 3 hari aku bisa dapatkannya, oke? Tenang. Tiandong punya cara. Tenang. Oak. Nyonya, Anda tidak bisa masuk. Minger, Anda yang memimpin keluarga Cheng, ya? Ya. Aku Webulan Shueyu. Hari ini aku datang. Untuk menentak Catalan untuk anak perempuanku. Shan, kakek ada urusan. Tunggu sebentar. Bicarakan di ruang belajar. Kamu Shan, ya? Tante punya permen di sini. Mau makan? Halo. Apa? Baik, aku segera ke sana. Apa? Lin Suiyu dan ibunya membuat keributan di rumah kita. Kalau sudah bayar. Lausan. Makan, kamu harus makan. Aku sudah susah payah menyuapimu. Kenapa kamu tidak mau makan? Makanlah. Lepaskan kakak kedegaku. Wanita jahat ini. Apa yang kau lakukan pada kakak kedegaku? Shan, apa yang terjadi? Kakak ketiga kambuh asmanya. Obatnya ada di mama. Asma, Cepat pergi. Mama, jangan biarkan mereka pergi. Shan. Apa yang kau lakukan pada anakku? Apa yang kau jengken? Shan. Siapa yang mengajarimu memperlakukan putriku seperti ini? Kau benar-benar tidak bersopan santun. Bernapas. 2, 3. Mama. Hai. Mama, aku melihat sendiri wanita jahat itu memaksa kakak ketiga makan. Wanita jahat itu memaksa kakak ketiga makan. Apa yang kau beri makan anakku? Hanya permen biasa. Anakmu memang sudah sakit. Jangan selalu menyalahkanku. Kamu berani memukulku? Aku memang memukulmu. Lin, how are you? Aku beritahu kamu, aku juga punya darah keluarga Cheng. Aku beritahu kamu. Aku tidak peduli apakah kau hamil atau tidak. Kau berani aku tidak akan biarkan pergi. Hanya memberinya permen, apa masalahnya? Apa masalah besar yang bisa terjadi? Paling-paling kami ganti biaya pengobatanmu. Kalian tidak boleh pergi, harus minta maaf pada kakak ketigaku. Pergi. Aku nggak melihatmu. Xiao Si. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Aku tidak apa. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi.
Kenapa kamu tidak bisa tenang? Aku langsung kesal begitu melihat anaknya Lin Moru. Aku susah payah menepul orang tua itu. Bu, jangan banyak bicara. Kamu kenapa? Bu, aku. Sepertinya aku benar-benar hamil. APA? Cepat bilang, jangan banyak bacot. Hauge, aku hamil anakmu. Kapan kamu akan menikahiku? Bisa saja menikahimu, tapi siapa yang tahu apakah kamu benar-benar hamil? Hauge, kalau orang lain tidak percaya padaku, tidak apa. Tapi kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Zaman sekarang, aku hanya percaya uang. Hauge, kalau tidak percaya, kita bisa pergi ke rumah sakit. Kamu benar-benar hamil? Sudah saya bilang. Roy menepul aku. Aku tidak menipumu, Hauge. Aku sudah sebulan tidak menyentuhmu. Anak siapa ini? Hauge, ini anakmu. Pembohong. Jangan menganggap aku bodoh, pergi. Benar-benar anakmu. Hao Ji. Tak kusangka Xiao Wu begitu hebat. Keterampilan Xiao Wu diajarkan oleh ibunya. Ibumu? Sangat hebat. Xiao Wu, bersinar dan perkasa. Ye, Xiao Wu menang. Main bagus, Xiao Wu hebat, kan? Aku sudah memesan restoran terbaik, kita rayakan. Baik. Adik baik, Kamu mau apa? Aku tidak akan biarkan menyakiti anak lagi. adik baik. Aku mohon. Tolong bantu aku. Apa maksudmu ini? Aku benar-benar hamil. Aku tidak tertarik dengan urusanmu, kamu tidak perlu memberikan apa padaku. Hauge tidak percaya aku hamil. Bisakah kamu dan Cheng Shao membantuku? Paman kedua meragukanmu, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk bukti. Hauge yakin anak dalam kandunganku bukan miliknya. Benar-benar nasib berputar, Lin Suiyu. Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung sendiri. Hauge memaksaku untuk menggugurkan anak, kakek Cheng. Aku mengandung darah daging keluarga Cheng. Aku mohon, tolonglah aku. Kakek. Urusan paman kedua, biarkan mereka yang menyelesaikannya. Aku mohon, meskipun aku bersalah, anakku tidak berdosa. Ikut aku pulang ke keluarga Cheng dulu. Terima kasih, kakek. Ini. Sudahlah. Aku akan menunggumu di restoran dulu. Kamu tunggu di sini, tunggu paman kedua. Cheng Shao, sebelumnya aku salah, nanti. Tolong beri aku kata-kata yang baik di depan Hauge. Aku hanya bisa berusaha. Aku juga tidak bisa membantu paman kedua mengambil keputusan. Cheng Shao. Karena Hauge tidak mau menikahiku, maka kamu saja yang menikahiku. Lin MORU. Sayang, hari ini si bungsu tampil sangat hebat, bukan? Ja, Kita harus belajar dari si bungsu, bukan? Ibu kenapa? Kakak, setelah makan, kamu bawa adik-adik pulang dulu. Aku akan mencari ayah kalian.
Adik kedua, cepat periksa ponsel ibu. Lihat ada masalah APA. Masalah besar. Biar aku lihat. Kamu kenapa di sini? Tidak mungkin. Baiklah. Laki-laki dan perempuan yang tidak setia. Aku pukul kamu sampai mati, berhenti. Cheng Xiaofan. Kamu berani menyentuh wanita paman kedua. Apalagi dia sedang hamil. Aku tidak. Tadi, Cheng Xiao pingsan, aku baik hati membawanya ke kamar. Tahu-tahu. Dia lengsang. Kakek, tidak seperti itu, kakek. Kamu. Pakai bajumu, keluar dan bicara. Kamu tunggu di sini baik-baik. Ayah. Kali ini kamu tidak boleh memihaknya lagi, diamlah kamu. Xiaofan, kakek tanya kamu. Apakah ini benar-benar terjadi? Ya. Tidak ada apa-apa, pantatmu begitu licin belum ada. Ada atau tidak, aku sangat paham. Diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang memfitnahku. Cheng Xiao, aku seorang wanita, mana mungkin melakukan hal seperti ini? Memfitnahmu, apalagi aku sudah hamil anak Hauge. Kamu bilang, paman curiga anak dalam perutmu bukan miliknya. Minta aku membantu memohon. Memohon sampai keranjang. Dia yang memberiku obat. Obat. Dikasih obat langsung tidur denganmu, calon istri kedua, berhenti. Cheng Xiaofan, kuberitahu padamu. Kalau bukan karena aku, melihat orang tuamu yang sudah meninggal. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Coba kau berani sentuh. Aku curiga, ini semua rencana kalian berdua. Apa yang layak kurencanakan darimu? Dia punya. Adik baik, kakak dipaksa. Orang lain tidak mengenalmu, aku tidak mengenalmu. Kalau benar dipaksa, kenapa kirim foto padaku? Atau mungkin, kamu sengaja ingin melihat aku dan Xiaofan jadi salah paham. Aku korban, kok jadi seperti? Sudah direncanakan lama. Pria kamu tidur dengan wanitaku, kenapa tidak cari dia? Moru, percayalah padaku. Mereka semua berbohong. Benar atau salah langsung ketahuan. Aku percaya padamu. Memang pantas wanita yang pernah tidur dengan pria orang, sangat lapang dada. Jaga mulutmu. Mana ada wanita tidak peduli prianya, kecuali kamu tidak. Suka Cheng Xiaofan. Hanya ingin menikah dengan keluarga Cheng. Kamu. Kamu jorok, jangan nodai wanitaku. Kamu juga bukan orang baik. Sekali merayu wanita ini, sekali merayu Kailan istri keduamu. Sudah kubilang tidak. Cheng Xiao, semuanya sudah terjadi. Kamu tidak bisa berbohong. Hanya untuk mempertahankan Lingmoru. Yang berbohong adalah kamu. Lingmoru, meski kamu tidak keberatan. Hubunganku dengannya, tidak masalah, tapi aku tidak ingin Hauge salah paham. Kalau benar-benar takut salah paham, seharusnya kamu selesaikan ini diam-diam. Bukan seperti sekarang ini. Sampai semua orang tahu. Kamu kan cuma kirim foto ke aku. Pengen lihat aku putus sama Xiaofan, ya? Aku kirim foto buat simpan bukti. Jangan khawatir. Nanti aku ambil rekaman CCTV. Semua pasti jelas. Oke. Kamu kalian terlalu menekan. Aku. Mending aku tabrak kepala aja. Tahan Jia. Nenek, Kamu Lingmoru? Iya. Sekarang tolong segera pergi dari keluarga Cheng kami. Nenek tua, dia itu ibu dari anak-anak itu. Aku tahu. Lah kok malah disuruh pergi? Perempuan semburuan galak kayak Genie mana pantas masak keluarga Cheng. nenek. Apa nenek salah paham? Diam. Dia bukan cuma nggak boleh masuk keluarga Cheng, tapi juga harus kembalikan anak-anaknya ke aku. Nggak mungkin. Anak-anak itu nyawaku. Siapapun nggak boleh bawa mereka pergi. Nenek tua, ada hal yang kamu nggak tahu. Aku kasih tahu diam-diam. Ibu, kata-katamu benar banget. Perempuan ini bukan kuma galak. Tapi juga penipu. Dia nipu ayah sama Xiaofan. Kamu juga diam. Aku nggak pernah mikir buat masuk keluarga Cheng kalian. Kalau gitu, ngapain bawa anak ketemu ayah kandungnya? Karena anak-anak juga berhak tahu kebenaran. Perempuan kayak kamu aku udah sering lihat. Paling cuma mau pakai anak buat ankemen, ente minta dirt. Atau minta status sosial. Maaf, semua milik keluarga Cheng nggak aku mauin. Xiaofan, kan kamu dengar juga. Dia nggak mauin apapun darimu. Kamu masih aja mau nikahin dia, bodoh amat. Nenek, dia bukan maksud begitu. Udah. Masalah hak asuh anak, aku serahkan ke pengacara.
Sekarang, tolong segera pergi dari keluarga Chen kami. Aku bilang terakhir kali. Anak itu punyaku. Siapapun nggak boleh bawa dia pergi, meski kamu ayahnya. Moru, Moru, berhenti. Nenek, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Nenek yang paling paham. Dia tidak boleh menikah dengan keluarga Chen. Kamu, apa lagi? Kenapa aku tidak boleh? Aku hamil, Kak. Anak dalam perutmu, apakah itu anakku? Masih perlu dibuktikan. Bahkan jika iya, aku akan memberimu uang, tapi aku hanya ingin anaknya. Kakak, Kamu pulang dulu. aku Kamu pulang dulu. Kamu berhenti. Mau kemana? Aku tidak akan membiarkan wanita dan anakku sedikit pun direndahkan. Ibu. Kalian sudah tahu? Ibu, aku sedang mencari petunjuk. Ibu percaya ayah. Bagus sekali. Ibu dan ayah tidak akan berpisah lagi. Tapi, ibu tidak akan bertemu ayah lagi. Kenapa? Apa ayah melakukan sesuatu yang membuat ibu marah? Masalah foto itu pasti palsu. Bukan karena masalah foto. Pokoknya, ibu akan membawa kalian kembali ke desa. APA? Kakak, kita susah payah menemukan ayah. Sekarang kita akan kehilangan ayah lagi. Adik, cepat cari petunjuk. Ayah. Ayah, ibu bilang akan membawa kami ke desa dan tidak akan bertemu ayah lagi. Apa kalian bertengkar? Minta maaf. Aku akan menemui ibumu. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat merusak keluarga kita. Kalian tahan ibu, aku akan mencari guru. Kamu mau apa? Moru, jangan hiraukan omongan nenek. Dia baru saja pulang dari luar negeri, belum tahu apa-apa. Apa keluargamu punya harta untuk diwariskan? Kenapa semua orang menganggapku penipu? Moru, jangan tinggalkan aku. Cheng Xiaofan. Kita sudah dewasa. Hal-hal di masa lalu, anggap saja tidak pernah terjadi. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang dengan anak-anak. Omongan nenek memang sulit diterima. Tapi kamu harus memberinya waktu. Dia takut aku memanfaatkan anak untuk memerasmu, kan? Baiklah, aku akan bawa anak-anak pergi sekarang. Ling Moru, itu juga anakku. Kamu tidak berhak membawa mereka pergi. Hak lihat, apakah aku punya hak ini? Ini rumahku. Kamu pergi sekarang. Moru, bisakah kita bicara baik-baik? Aku ulangi, pergi. Bicara baik-baik, ya. Siapapun tidak boleh membiarkannya masuk. Kakak, apakah ayah bisa mati kedinginan? Bagaimana kalau kita bawa jas hujan untuk ayah? Pergi. Kalau pergi, tidak akan kembali. Ayo pergi. Ibu, tidak baik. Ayah pingsan. Ibu, aku menemukan bukti. Ayah difitnah. Ibu percaya pada karakter ayah. Lalu mengapa kamu membawa kami pergi? Karena nenek ayah kembali dan ingin merebut hak asuh kalian. Jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anak berpisah. Ayah dan ibu saling mencintai. Kartu bagus, kamu hancurkan semuanya. Bukankah ini semua sesuai perintahmu? Siapa tahu hubungan mereka sangat baik. Anak dalam kandunganmu masih bisa membantu kita. Melakukan hal lain. Kamu menggoda Cheng Xiaofan. Buat Lin Moru salah paham kalian berdua. Setelah itu, Keluarga Cheng akan menjadi milikku. untung ibu datang tepat waktu, mengendalikan situasi. Dulu ayahmu juga tidak setuju. Lina Moru masak, sekarang mau memuja orang dan anak-anaknya. Bukankah karena kamu tidak berguna? Sudahlah, kali ini. Apapun yang terjadi, pastikan mereka putus total. Kakak dan kakak ipar akhirnya mati. Tapi meninggalkan si pengganggu. Lebih baik mati bersama saja. Hauge, aku sekarang hamil anakmu. Kamu tidak peduli padaku.
peduli padamu. Setelah anak dalam kandunganmu lahir, aku akan benar-benar memedulikanmu. How GE. Kamu pura-pura APA? Tiandong, aku ingin bertemu denganmu. Kamu kenapa? Aku tahu sesuatu yang sangat serius. Anak itu bukan milikmu. Apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu, beritahu aku, apa lagi yang bisa dianggap serius? Orang tua saya mungkin dibunuh oleh paman kedua. Ini benar-benar masalah serius. Kamu yakin? Aku hanya mendengar dari paman kedua. Ini spekulasi saya sendiri. Makanya aku datang ke kamu. Masalah ini sudah lama sekali. Aku butuh waktu. Murid kesayanganmu mana? Murid kesayangan Ada, masalah keluarga. Dia juga tidak punya waktu. Tiandong, aku hanya bisa mengandalkanmu. Jika orang tuaku benar-benar dibunuh oleh paman kedua, aku tidak akan membiarkannya lolos. Tenang saja. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku akan menemukan orang ini untukmu. Ngomong-ngomong, ini harus kamu tangani diam-diam. Jangan sampai orang lain tahu. Baik. Kamu mau pergi kemana lagi? Membela istriku. Tidak boleh, anak ayam kecilku. Kalian mau apa? Nenek Cheng, ini 5 anak Xiaofan. Mirip sekali dengan Xiaofan. Kalian mau apa? Lingmoru, serahkan anak-anak dengan baik. Agar tidak perlu berkelahi nanti. Dan melukai anak-anak. Mimpi. Wanita jahat seperti kamu selalu merusak keluarga kami. Kurang ajar. Lihat bagaimana kamu mengajari anak-anak ini. Keluarga Cheng kami mungkin bukan keluarga terpelajar, tapi tetap keluarga teramat. Aku tidak akan membiarkan anak-anak keluarga Cheng menjadi preman jalanan. Kalian mau apa? Pergi. Bawa Simua. Kemari. Jangan bawa mereka. Lausan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku. Berani Hachila. Tidak, lepaskan. Lingmoru, kamu tidak bisa melawanku. Bukankah kamu ingin menikah dengan keluarga Cheng? Aku akan pergi dengan anak-anak saja. Mengapa kamu melakukan aku seperti ini? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup nyaman? Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama menjadi nyonya keluarga Cheng. Kau membuatku tidak nyaman. Aku akan membuatmu lebih menderita dariku. Lin Suiyu, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh anakku sedikit pun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sungguh lucu. Kau bahkan tidak bisa masuk ke pintu keluarga Cheng. Dengan apa kau melawanku? Kau. Xiaofan, anakmu dibawa oleh nenekmu. Cepatlah pergi. Kakek. Nenek pergi ke rumah Moru dan mengambil anak itu kembali. Nenek tua ini. Sangga tidak masuk akal. Ayah, Anak-anak, Kau tidak akan puas sampai menimbulkan masalah, ya? Apa yang kau katakan? Bukankah semua ini untuk Kichrananmu? Lingmoru itu wanita yang tidak setia. Aku tidak percaya. Dia bisa merawat anak dengan baik. Nek, aku sudah bilang kau salah paham tentang Moru. Tidak ada salah paham. Kau hanya tertipu olehnya. Nek, aku tidak akan memperebutkan hak asuh dengan Moru. Ini anak kami, bukan anak keluarga Cheng. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang, jangan ikut campur dalam urusan anak-anak. Aku tidak peduli. Yang penting anak sudah kembali ke keluarga Cheng. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Kakek, Bocah nakal. Karena urusanmu yang berantakan ini. Jika ayah ada masalah, lihat bagaimana aku menghadapimu. Berhenti. Ini rumah sakit. Kalian berdua bertengkar. Tidak pantas. jika bukan karena kau dan wanita ini memfitnahku, nenek tidak akan salah paham tentang Moru. Cheng Shao, bagaimana bisa kau menyalahkan? Semuanya padaku saja? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau mau menepi siapa? Dime Simua. Nek, aku punya bukti bahwa aku dan Lin Suiyu tidak bersalah. Moru juga bukan wanita galak. Xiao Fan, kenapa kau bisa tergila-gila pada wanita itu? Nenek Cheng, Kau wanita kurang ajar. Berani beraninya datang ke sini. Jaga mulutmu. Ibu, kau lihat tidak? Jin Xiaofan sampai berani membantah demi wanita kurang ajar ini. Sungguh keterlaluan. Nenek Cheng, aku tidak bermaksud menyinggung, hanya mendengar dari anak-anak. Kakek sakit. Jadi aku datang menjenguk. Kau datang untuk menertawakanku, ya? Dia mulut kotormu. Cheng Xiaofan. Karena urusan kalian berdua,
Sekarang orang tua sampai tersiksa begini. Dengar baik-baik. Hari ini, kau harus memilih, putus dengan wanita kurang ajar ini. Atau keluar dari keluarga Cheng. Dua hal. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri wanita ini menghasut anak-anak. Tidak menghormati orang tua, wanita seperti ini tidak pantas jadi ibu. Dengar tidak? Cepat pergi. Riba APA? Ini rumah sakit, kalau mau ribut pergi keluar. Dokter, bagaimana kondisi kakek? Pasien sudah tua, masalah serangan jantungnya serius, keluarga. Bersiaplah menghadapi yang terburuk. Ebio. Kau, pergi dari sini. Nona Lin, Nyonya tua sudah berpesan, kau tidak boleh masuk. Kumohon biarkan aku masuk. Aku ada urusan dengan Nyonya tua. Lini, Lina Moru, kau benar-benar tak tahu malu. anakku mana? Mama. Jangan takut, Mama bawa kalian pulang. Berhenti. Hari ini aku pasti akan bawa pergi anakku. Dia juga anak keluarga Cheng. Selama 6 tahun ini, keluarga Cheng sudah melakukan kewajiban sebagai orang tua. Berani-beraninya merebut anak dariku sekarang. Kami adalah anak papa mama, bukan anak keluarga Cheng. Benar, kami mau ikut mama. Moru, Xiao Fan, hari ini aku harus bawa pergi anak-anak. tenang. Akan kuhandle. Cheng Xiaofan ya. Jangan percaya dia lagi, kalau sekarang dia bawa. Enak pulang, besok dia pasti bawa enak balik. Nuntut harta keluarga. Ngawur. Kami gak mau semua harta keluarga Cheng. Harta kalian yang sedikit itu kami aja jijik lihatnya. Dasar anak kecil, kamu ngerti apa sih? Kalau emang jijik, ngapain maksa dia jadi ayah? Dia emang bapak gue. Kakak, 5 anak ini sudah aku pahami. Anak lain boleh ikut kamu pulang, tapi Lin Shan enggak. Dasar apa? Ayo pergi. Lihat tuh, gak tahu dulu gimana jaga anak. Sampai Lin Shan sakit terus kena autis. Iya. Aku emang ada salah ke si bungsu. Tapi sayangku ke dia gak kurang kok. Benar, mama gue mama terbaik sedunia. Kalau mau ikut dia pulang, harus tinggalin Lin Shan. Minggir. Siapa yang berani rebut anak dari gue? Hari ini harus tinggalin Lin Shan buat gue. Gini malah nakutnya anak. Gue mau ambil anak sendiri, mana mungkin. Lin Shan, jangan tegang. Kakak tarik napas. Ja kenapa? Kakak 3 gue ada asma. Oh, biarkan sakit. Gak perlu, ada aku sama mama, PAP tenang. Kepandaian si bungsu, PAP tenang. Shan. Kakak jangan nakutin si bungsu. Sesama orang dalam malah tusuk sampai mati, keluarga kalian. Memang bahan tertawaannya, jam lo? Mama. Jangan takut ya. Mama, aku mau pulang, aku gak mau sama nenek. Aku gak mau papa lagi. Kakak, kamu sembuh? Ternyata emang harus mama. Mama mereka semua jahat. Gimana sih? Si bocah bego ini kok jadi pinter? Dari dulu juga nggak bego, cuma waktu kecil. Kecebur ke danau terus nutup diri. Aku kira bisa pelan-pelan bantu dia terbuka. Siapa sangka kalian pakai cara begini buat siksa dia? Sekarang kan udah sembuh, harusnya terima kasih ke kami. Terima kasih. Kalian pakai cara begini siksa dia. Otaknya pasti akan rusak. Aku juga tidak ingin begini. Siapa yang menyuruhmu merebut anak dariku? Merebut anak? Aku ulangi sekali lagi, Lin Shan. Yang ini kalian. Itu bukan keputusanmu. Sudah cukup. Aku ayahnya. Siapa yang bisa merawat anak, aku yang menentukan. Ayah keren. Ayah hebat. Cheng Xiaofan. Kami sedang membantumu. Membantu? Apa niatmu sebenarnya? Apa maksudmu? Kau yang menyuruh Lin Suiyu memberiku obat. Hanya untuk melihatku putus dengan Moru. How mathematiku? Urusan kalian berdua bukan urusanku. Kakek pernah bilang, siapapun di antara kita yang punya keturunan, bisa mewarisi keluarga Cheng. Terus kenapa? Kau punya 5 anak, hebat ya? Aku juga punya. Benarkah? Wanita ini pernah bilang, anak di perutnya belum tentu milikmu. Kau memfitnah. Kau pernah bilang di depan kakek, Paman. Karena meragukan anak di perutmu, baru kami membantumu. Tidak, Hauge, anakku adalah milikmu. Ayah, ini catatan menginap Lin Suiyu. Yang terbaru. Paman. Anakku, pasti tidak salah.
Kau berani menipuku? Bukannya kau pernah bilang di kafe, anak ini milikku? Hauge, anak ini milikmu, jangan percaya mereka. Sudah kuduga. Tidak heran kau hamil. Ternyata bayi ini bukan milik kakek. Xiao, Apa maksudmu? Waktu itu aku sudah lihat, tante tidak hamil. Tapi tiba-tiba punya bayi. Xiao Wu, diamlah. Pai Kerala, aku ingin lihat bagaimana kalian berdua memfitnahku. Kau yang minta aku bicara. Sudah kukatakan sebelumnya. Kakek punya masalah kesuburan, tidak bisa punya anak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xiao Wu tidak salah, hanya kalian yang tidak mau percaya perkataan anak kecil. Tidak mungkin. Hao Chi, anak ini memang milikmu, cepat katakan. Kamu si imut. Hamil anak orang, mau aku yang disalahin. Kira aku bodoh ya? Pergi kau. Kalian. Kalian semua penipu. Lin Suiyu, perbuatan jahat pasti akan berbalas. Jangan terlalu sombong. Siapa yang bisa jamin kalau 5 anak itu benar-benar anak Cheng Xiaofan? Ini mudah. Panggil dokter ke rumah untuk memeriksa setiap anak. Lakukan tes DNA. Tidak perlu. Nenek, semuanya sudah jelas. Aku tidak akan biarkan siapapun membicarakan istri dan anakku. Mereka berlima. Pasti. Anak Xiaofan. Cheng Xiaofan, kamu percaya begitu saja padanya? Sudah, jangan adu domba lagi. Demi anak dalam kandunganmu, berbuat baiklah. Aku tidak akan kalah. Kamu ngapain? Dasar wanita gila. Lin, Bahkan jika aku kalah, aku akan mengajak kalian semua mati bersamaku. Linyi, Aku lihat bagaimana kau menyelamatkannya. kamu gila. Jika ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan biarkan pergi. Dokter. Cepat. Cepat selamatkan cicitku. Jia Karakinan. Tapi peralatan di rumah terbatas, aku tidak bisa berbuat banyak. Minggir. Aku bisa menyelamatkan anakku. Dokter saja tidak bisa, apa yang bisa kau lakukan? Ibuku dokter yang paling hebat. Dokter klinik kecil, apa gunanya? bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit saja? Aku bisa menyelamatkan anakku. Xiao Wu, berikan jarummu padaku. Linyi, ibu di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu celaka. Kamu masih berdiri saja? Cepat bantu. Jika ada APA dengan Chuchuchen, kalian akan menyesal. Nyonya tua. Saya benar-benar tidak bisa menggunakan akupunktur untuk mengobati racun. Maaf. Ini karena ibu saya belum cukup. Keluarga Chun benar-benar memelihara sekumpulan orang tidak berguna seperti kalian. Nenek, tenang dulu. Aku lihat Moru punya cara. Jia. Apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma dokter klinik. Dia cuma tahu sedikit tentang akupunktur. Mana mungkin dia bisa menyelamatkan anakmu? Aku kenal seorang master pengobatan tradisional yang aneh. Dia bisa menyelesaikan berbagai penyakit sulit dengan akupuntur. Hanya saja, dia sudah lama bersembunyi, terakhir kali muncul. Ada di desa. Apa yang mereka bicarakan itu, Shifu? Lin Moru, bahkan dewa pun datang. Tidak bisa menyelamatkan anakmu. Aku tidak bisa menikah ke keluarga Cheng. Kamu juga jangan berharap. Membuat ibu khawatir. Anak baik. Ibu minta maaf padamu, ibu menaruh semua beban. Di pundakmu, lupa kamu masih anak-anak. Ibu minta maaf padamu. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Lin Moru, berani kamu di depan anak-anakmu. Membenah orang? Membunuhmu hanya akan kotor tanganku. Tapi hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu lihat aku apa? Ini semua ide dia. Cheng Hao, kamu masih disebut laki-laki. Kenapa lagi? Tidak cukup bukti? Aku kasih tahu, kamu merencanakan membunuh keturunan keluarga Cheng. Hari ini kamu tidak bisa keluar dari sini. Lin Moru, kalau ibuku tahu, kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu pikir Liu Mei yang kecil ini bisa membuatku takut? Kalau ayah? Kalau dia tahu kamu memperlakukanku seperti ini di depan orang lain, apa yang akan dia lakukan padamu? Moru. Untuk orang ini. Tidak worth it. Lihat anak dulu. Masalah sebelumnya. Semua salah pahamku. Salah paham? Kamu pikir dengan kata salah paham bisa mengembalikan kesehatan anakku? Aku orang tua sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Lejepila, kamu memang bukan ibu yang baik. Apakah aku ibu yang baik atau tidak? Seharusnya dinilai oleh anakku sendiri, bukan oleh orang asing yang belum pernah bertemu. Sudah, urusan hari ini selesai. Untuk keamanan, aku tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Cheng. Moru, masalah sudah selesai. Jangan bertindak gegabah. Gegabah? Hari ini 2 anakku hampir mati di rumah keluarga Cheng, dan kau bilang aku gegabah? Oh, sayangnya. Baiklah. Lebih baik kita tidak bertemu lagi, agar keluargamu tidak mengira aku mengincar uangmu. Pergi. Ada apa? Kau mau apa? Yang kau minta aku selidiki. Nenek,
Aku mau ke rumah sakit menjenguk kakek. Ibu istirahat di rumah saja. Bagaimana hasil penyelidikannya? Aku butuh waktu lama untuk menemukan data garasi itu. Mobil itu memang sudah diutak-atik. Ternyata dia. Belum ada bukti. Bukti apa lagi? Bajingan itu? Demi mendapatkan keluarga Cheng, dia bisa melakukan apa saja. Aku tahu kau khawatir, tapi segala sesuatu harus ada buktinya. Aku sedang sibuk sekali. Aku harus mencari tabib untuk mengobati kakek, sekaligus mencari bukti. Mana ada waktu sebanyak itu? Bukannya ada aku, murid kesayanganku di rumah. Rumah aman. Aku sudah minta dia bantu mencari. Untung ada kamu. Ngomong-ngomong, ku dengar tabib itu juga punya murid. Kau bisa coba hubungi dia. Masuk akal juga. Halo, sayang. Kau lagi? Sudah kubilang jangan masuk. Xiao Xi. Jangan bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Moru, jangan dendam pada orang tua seperti aku. Masalah sebelumnya. Semua salahku. Jangan berkata seperti itu. Nenek buyut, silakan minum teh. Baik, terima kasih sayang. Kalian semua benar-benar diajarkan oleh ibu kalian. Tidak heran si bungsu begitu antusias. Anak-anak bercanda, jangan dipikirkan. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku datang hari ini ingin berdiskusi denganmu tentang pernikahanmu dengan Xiao Fan. Menikah? Apa ayah dan ibu akan menikah? Nenek, aku tidak akan menikah dengan Cheng Xiao Fan. Ayah, Ayo pergi. Aku belum pernah ke halaman kecil yang unik seperti ini. Maukah kalian mengajak nenek buyut berkeliling? baik. Linyi yang mendorongku. Dia sengaja. Apa kamu tidak mau menikah denganku? Kamu juga belum melamarku. Maksudmu? Asalkan aku melamarmu, kamu akan menikah denganku? Kalau begitu, coba lamar. Baik. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan melamarmu. Anak-anak melihat. Ada APA? Shueyu. Ada APA? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja. Shueyu. Kamu keguguran. Halo, Hauge, ini aku. Pergi, jangan telepon aku lagi. Cheng Hao, pantas saja kamu tidak punya keturunan. Kamu baru saja operasi, jangan terlalu emosi, Bu. Sekarang aku bahkan tidak bisa mempertahankan. Satu-satunya milik Cheng Hao. Bagaimana aku bisa masuk keluarga Cheng? Semua karena Lin Moru si kecil itu. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan seperti ini. Benar, aku tidak akan membiarkan mereka. Lihat tangan ayah dan ibu. Apa ibu akan menikah dengan ayah? Ya, tapi tunggu kakek buyut sembuh dulu. Ayah, kenapa tidak biarkan ibu menjenguk kakek buyut? Ibu memang hebat, tapi penyakit kakek buyut butuh tabib yang lebih hebat lagi. Apa maksudmu tabib aneh itu? Iya. Xiao Wu juga belajar ilmu pengobatan. Kamu harus tahu. Tahu dong, bukankah dia guru buyut kita? Iya, ibu belajar ilmu pengobatan dari tabib aneh di desa. Belajar ilmu pengobatan. Ayahku tidak tahu. Kamu. Murid tabib Gu. Betul, aku memang murid tabib Gu. Tapi, kenapa kalian tiba-tiba membicarakan ini? Penyakit kakek buyutku butuh obat khusus darinya. Aku sudah menghabiskan banyak tenaga dan biaya untuk mencarinya, tapi tidak ketemu. Penyakit kakek begitu parah ya? Iya, Moru, kamu punya kemampuan begitu besar. Kenapa tidak memberitahuku? Bilang pun kalian tidak percaya, ayah waktu itu. Di bandara kami sudah siap untuk mengunjungi guru buyut. Bagus, kalau ada kamu, tidak perlu repot-repot mengganggu beliau. Kamu percaya padaku? Tentu percaya. Ilmu pengobatan Xiao Wu sudah cukup ajaib. Kamu juga menyelamatkan Linyi di depan kami.
Seharusnya aku sudah menebak kalau kamu murid tabibku. Sungguh, Kurasa kamu memang cukup bodoh. TAPI. Orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Bos Cheng Baik. Ini terlalu mirip Bos Cheng. Pengin punya anak perempuan. Menikah dengan mini Bos Cheng. Tunggu dulu. Jangan ini Bos Cheng. Anak haram yang sering dibicarakan orang? Ah, sudahlah. Apakah dia terlalu imut sekarang? ada apa? Pamanmu berhutang pada kami, cepat bayar. Pamanku berhutang pada kalian? Cari dia saja. Kenapa ke perusahaanku? Pamanmu. Menggadaikan 15 anak perusahaan grup Cheng dan rumah tua Cheng. Kepada mereka. Paman, berani-beraninya kau menggadaikan rumah tua. Mau tinggal di mana kakek nenek? Di jalanan? Cepat bayar hutang pada mereka. Selesai urusan. Paman tua yang berhutang kamu. Nggak banyak, nggak sedikit. 300 juta. Bohong. 300 juta apaan? Waktu pinjam cuma 30 juta. Iya, kamu juga bilang kan? Itu waktu pinjam, sekarang waktunya bayar. Aku nggak punya sebanyak itu, bawa dia aja. Cheng Xiaofan. Aku kan pamamu, jangan tega dong. Itu 300 juta, bukan 300. Pakai duit apa aku mau nyelamatin kamu? Kakak ipar dulu punya banyak aset. Kamu jual aja, kan jadi ada duit. Paman, uang itu warisan orang tuaku buat aku. Jangan pikir aku nggak tahu, kamu sering bohongin nenek kakek. Dia keluarin uang itu buat dipakai. Sekarang aku punya aset apa? Buat dijual bayar utangmu. Cheng Xiaofan, aku Casey Talia. Kalau aku mati, nenek kakek nggak akan lepasin kamu. Ngapain sih? Aku minta duit, bukan minta nyawa. Perusahaan kami legal. Mati-mati apaan? Aku cuma mau duit, ngerti? Simpan sendiri aja. Nggak ada duit. Beneran nggak ada, Cheng Xiaofan. Kamu tega lihat aku mati gitu? Oke, kalau nggak ada duit, maaf ya. Langsung sita rumah tua. Berhenti. Tunggu. Hilalu. Kok ada anak kecil di sini? Bos, kayaknya anak ini punya dia. Hilalu. Itu poin pentingnya? Kayaknya kalian gak serius sama sekali. Malah bawa anak kecil buat negosiasi. Nggak usah buang-buang waktu deh. Langsung sita rumah tua. Aku yang bayar. Dia yang bayar. Lin. Ayah tahu. Kamu punya bakat bisnis. Tapi uang segitu juga nggak mungkin kamu bayar. Anak kecil, minggir sana. Iya, kecil-kecil udah bohong. Nanti kena petir loh. Ayah percaya aku. Coba kasih anakmu kesempatan. Siapa tahu ada kejutan? Linyi bakat bisnisnya nggak biasa. Coba aja biar dia coba. Kebetulan, aku bisa minta bantuan Ling Tiandong. Lakukan yang terbaik saja. Jangan dipaksakan. Linyi. Semangat. Aku percaya padamu. Kalian datang untuk bercanda ya? Menyeru anak Kessel perunding denganku. Aku takut nanti kamu ngompol. Siapa yang kalah belum tentu. Xiaofan. Bakat bahasa si kecil ini lumayan ya. Ternyata bisa bicara bahasa Kanton. Biasa saja. Kamu terlalu sombong, pulang saja minum susu. Nanti lihat kamu masih bisa ketawa atau tidak. Jangan bilang aku anak kecil. Anak kecil ini cukup berbakat, lebih hebat dari ayahmu. Bicaralah baik-baik. Usahakan untuk mengambil kembali semua 15 cabang perusahaan itu. Diam. Tak kusangka anakku Cheng Xiaofan. Ternyata semuanya begitu hebat. Aku lihat kontrak yang ditandatangani paman kakek dengan kalian. Tunjukkan padanya, aku tidak percaya seorang anak kecil. Bisa membuat masalah apa? Xiaofan, kali ini kamu benar-benar dapat harta karun. Lagi pula 5 orang. Anak-anakku. Pasti gennya tidak masalah. TAPI. Kamu benar-benar berniat. Menyelamatkan paman tuamu? Lalu bagaimana? Tunggu sampai kakek nenek marah karena dia? Tapi orang tuamu. Masalah ini, tunggu urusan perusahaan selesai. Aku akan menghadapinya sendiri nanti. Baka. Kamu ngapain? Kontrak ilegal tidak sah. Huruf-huruf di atasnya kamu mungkin tidak bisa baca semua. Atas dasar apa? Menentukan itu kontrak ilegal?
Lembaga kalian sendiri tidak sah, kontraknya tentu tidak berlaku. Kamu bilang ilegal ya ilegal, aku pikir kamu sengaja mempermainkanku. Kenapa orang dua sesemuanya marah-marah? Kamu dengan anak kecil, ngapain buru-buru? Kalian mengorbankan anak kecil untuk mengacau, aku pikir kalian sengaja mengulur waktu, aku beritahu, tidak ada gunanya. Anak buahku sudah menunggu di rumah tua keluarga Cheng. Hanya perlu satu telepon dariku. Lagi mau masalah apa? Kasih aku 2 menit. Oak. Aku kasih 2 menit. Kalau 2 menit nggak ada uang, kalian siap-siap tidur di jalanan. Adik, aku kasih data, 2 menit selesai. Masih kecil. Jago banget ngibul ya. Waktu habis. Gimana? Tunai atau transfer? Sudah capek-capek. Nanti pulang, minta hadiah dari ibu. Uangnya nggak usah dibalikin. Apa nggak usah dibalikin? Kasih kamu lagi nakal ya? Perusahaan kalian sudah nggak ada. Jadi yang nggak perlu balikin uang. Maksud kamu apa? Akuisisi apa? Dia 2 menit. Akuisisi perusahaan lawan. Linyi. Sebenarnya masih. Ayah, ibu selalu bilang, selesaikan masalah dari akarnya. Karena mereka datang nagih utang, kalau perusahaan nggak ada. Utang kakek paman juga otomatis nggak ada dong. Kamu memang jago, pintar banget, bikin kesel. Anak kecil, mana mungkin akuisisi perusahaanku? Perusahaan bisnis kayak kalian. Memang nggak seharusnya dia akuisisi. Kan udah bilang kamu cuma ngibul. Harusnya langsung dibersihkan, sekarang malah harus mikir. Gimana biar kalian bisa bertransformasi, kayaknya aku rugi. Bocah kecil, jangan. Bos, iya. Bukan bos. Dengar penjelasanku dong. Posh. Kak, kita masih mau uang nggak? Mau apaan lagi? Bos bakal pecat kita, masih mau apa lagi? Dasar meremehkanku. Bos kecil. Kasih aku kesempatan, kamu pasti butuh anak buah kan? Biar aku pikir-pikir dulu. Terima kasih bos kecil. Aku duluan ya. Ayah, penampilanku lumayan bagus kan? Linyi, kamu memang hebat. Nggak cuma hebat, tapi luar biasa. Mirip banget kayak zaman dulu kamu. Paman. Mau kemana? Aku lihat masalah itu sudah selesai kan? Aku ingin mengajak kalian makan bersama. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Kakak kepar. Ibu. Xiaofeng mana? Kenapa dia tidak datang? Dia ada urusan pribadi, nanti baru pulang. Linyi itu siapa sih? Hebat banget. Dia memang suka urusan keuangan. Aku selalu membiarkannya bebas. Aku tidak pernah mengekangnya. Kakak, hebatkan kemampuan hackku? Dia juga main hacker? Jangan-jangan. Hebat! Hari ini kalian sudah banyak membantu kakek buyut. Nanti malam, ibu akan beri hadiah, ya? Baik. Pulanglah, main dengan adik-adikmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Bajingan, kau sudah menghancurkan anak perempuanku. Aku akan membunuhmu. Membunuh itu melanggar hukum. Kau gila. Asal kau mati. Tidak akan ada yang bisa merusak kebahagiaan anak perempuanku. Kalau kau terus begini, aku laporkan polisi. Bajingan, kau sudah membuat anak perempuanku menderita. Aku akan menuntut balas untuknya. Aku menyakiti anakmu? Justru anakmu lah yang ingin membunuh anakku. Membunuh anakmu? Dasar bajingan, sama seperti bajingan yang sudah mati itu, sama-sama bajingan. Liu Mei, jaga mulutmu. Aku belum menghitung dosamu, berani-beraninya kau datang ke rumah kami. Menghitung dosaku? Kau dulu rela jadi pelakor, mengusir ibuku. Membuat ibuku meninggal saat melahirkan, kalau bukan karena Shifu. Aku juga sudah mati sejak dulu. Dulu aku terlalu baik hati. Mendengar omongan ayahmu yang pengecut, menyimpanmu. Selama ini, kami seperti memelihara serigala. Memelihara? Kalian pernah melihara sekalipun? Sejak kecil, aku hidup di rumah saudara, makan dari belas kasihan orang. Sekarang setelah besar, kalian menganggapku mengganggu anak perempuanmu. Jadi kembali, ya? Dulu. Seharusnya aku menjualmu ke tukang jagal. Selamanya tidak akan kembali. Yumi, aku beritahu kamu, kalian ibu dan anak perempuan ini sudah terlalu banyak berbuat jahat. Sekarang dia Lin. Apapun hasil yang dia dapatkan, itu adalah balasan untuknya. Balasan. Omong kosong balasan. Kalau ada balasan, seharusnya balasan itu untuk kalian. Berhenti. Sayang, Wanita gila, berani-beraninya menyentuh orangku. kalian berdua sayang, hari ini aku akan membunuh kalian semua.
Sayang, Tidak apa-apa. Aku hanya boleh sementara kehilangan sadar. Ibu, kamu terluka. Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Serahkan dia kepada polisi. Baik. Aku yang urus, kamu bawa anak-anak masuk. Obati lukanya. Baik. Kita pulang. Masalah sudah selesai. Kamu bagaimana? Ibu, maafkan aku. Lebih baik ayah yang datang. Ayah, ibu terluka, butuh istirahat yang cukup. Kamu jaga dia. Ayah, kalian sudah menikah, kok masih bisa malu-malu? Anak. Tunggu urusanku selesai. Kita akan menikah. Oh ya. Untuk mencegah Lin Suiyu balas dendam lagi padamu, bawa anak ikut aku pulang ke keluarga Cheng. kamu mau apa? Keluar dari sini. Adik, adikku sayang, kumohon. Lepaskan ibuku. Dia menerobos masuk ke rumahku, membawa pisau mau membunuhku. Kamu masih mengaku melepaskannya. Dia melakukan ini semua untukku. Untuk apapun tidak boleh membunuh. Adik sayang, lihatlah hubungan kita sebagai saudara. Lepaskan ibuku. Tidak mungkin. Lagi pula kita tidak punya ikatan apapun. MORU. Aku tahu ini semua salahku. Ibuku melakukan ini. Dia hanya sesaat tidak waras. Dia melakukannya untukku. Karena aku keguguran. Kamu keguguran bukan karena aku. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Kamu tidak takut ayah tahu saat dia kembali? Aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungannya sejak lama. Kamu benar-benar tega seperti ini. Buat dosa sendiri, tidak bisa hidup. Kalian berdua ibu dan anak berada kijam. Nasib kalian sekarang adalah hukuman terbaik. Nenek tua bangka. Awalnya kupikir kamu bisa menyelesaikan Lin Moru. Tidak disangka dengan beberapa kata dia menghancurkan keluarga Cheng. Sudah sampai di sini. Kamu masih tidak sadar. Panggil orang. Usir orang gila ini. Kamu kenapa di sini? Hao Ji. Hao Ge, tolong aku. Jangan sok dekat denganku. Cheng Hao, dulu saat kamu dan aku tidur bersama, kenapa tidak bilang aku sok dekat? Sekarang ada masalah, kamu langsung mengusirku. Dasar gila. Kamu ngomong apa sih? Kalau keluarga Cheng tiga seperti ini. Jangan salahkan aku berubah jadi kijam. Kamu mau apa? Cheng Hao, dulu kamu diam-diam. Melakukan hal-hal buruk, mau aku sebutkan satu persatu? Berani bilang ku bunuh kamu. Lepaskan dia, biarkan dia bicara. 6 tahun lalu, Diala, yang memfitnah Cheng Xiaofan, tidak bisa punya anak. Dasar pelacur. Berani memecah belah hubungan paman dan keponakan. 6 tahun lalu, Diala, yang mendorong Cheng Xiaofan jatuh ke kolam renang, membuat Cheng Xiaofan kehilangan ingatan. Diam kau. Saat tahu Lin Moru melahirkan, dia takut Cheng Xiaofan mirbat. Hak waris keluarga Cheng. Jadi, dia menyuruhku memfitnah. Tidak perlu kamu ceritakan. Kami sudah tahu. Kalian malah mau melindunginya. Pada akhirnya, dia adalah anak keluarga Cheng. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kesalahpahaman dengan Xiaofan, ITU urusan keluarga Cheng, APA perlu orang luar seperti kamu. Yang menghasut. Bagus, bagus sekali anak yang baik. Kalian tahu tidak, bagaimana anak tertua keluarga Cheng meninggal? Dasar perempuan sialan. Kau benar-benar ingin membunuhku. Apa karena merasa bersalah? Apa yang harus aku merasa bersalah? Perempuan ini, saat mau mati saja masih ingin menyeretku. Apakah kau yang diseret? Cheng Xiao akan menyelidikinya dengan jelas. Apa kau tahu sesuatu? Jangan berbelit-belit, katakan. Apa yang kau tahu? Aku juga tidak tahu banyak, hanya omongan saat mabuk. Dia bilang, anak tertua keluarga Cheng menghalanginya mencari kekayaan. Layak mati. Kakek, jangan emosi. Tidak mungkin.
Apa yang kau ingin Cinder? Apakah aku yang kau Cinder? Kalian selidiki sendiri, pasti akan tahu. Dasar perempuan, aku pukul kau sampai mati. Paman kedua. Kau ingin membunuh saksi? Cheng Xiaofan, kau malah percaya orang gila ini, aku ini pamanmu sendiri. Kecelakaan orang tuaku dulu, sebenarnya terjadi apa? Paman? Kau benar-benar tidak tahu? Aku tahu apa. Orang tuamu itu kecelakaan, insiden. Bukankah polisi sudah menyelidikinya dengan jelas? Xiaofan, apa kau tahu sesuatu? Sebenarnya, aku sudah lama curiga. Aku sudah diam-diam menyuruh orang menyelidiki kebenaran kecelakaan orang tuaku. Ini semua apa sih? Sungguh, karma. Kau bohong. Kalian, kenapa semua percaya orang gila ini? Cheng Hao, langit tidak akan menutupi hal-hal yang kau lakukan. Kau ingin membunuhku. Aku cekik kau. Aku tidak bisa hidup. Kalian semua jangan berharap bisa tenang. Kakek buyut, aku pulang. Lindsay jangan pulang. Lindsay jangan bergerak. Kau jangan bergerak. Paman kedua, lepaskan dia. Cheng Hao, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat, anak durhaka. Lepaskan. Cheng Hao, ini urusan orang dewasa. Jangan libatkan anak kecil. Jangan bergerak, mundur. Berdekat apa artinya? Ebio. Cheng Hao, ini urusan orang dewasa. Jangan libatkan anak kecil. Mundur. Jangan memprovokasinya. Asalkan kalian melepaskanku. Aku akan mengembalikannya. Anak durhaka, Lin Shuiwe. Kau pikir dengan mengkhianatiku, kau akan aman? Aku beradahu. Keluarga Cheng tidak akan membiarkanmu. Paling banter, kita sama-sama hancur. Aku berbeda denganmu. Aku adalah keturunan asli keluarga Cheng. Setelah amarah mereka mereda, aku tetap akan menjadi paman kedua keluarga Cheng. Aku tidak percaya. Cheng Xiaofan akan membiarkanmu. Diam. Kenapa urusan kalian harus melibatkan anakku? Lin Moru, lebih baik kau membantuku dari awal. Sekarang, menuai akibat perbuatanmu sendiri. Ibu, Apa yang ingin kamu lakukan? setelah amarah kalian mereda, aku akan mengembalikannya. Kembali. Moru. Seseorang, tangkap wanita ini dan bawa ke kantor polisi. Cheng Xiaofan, tak satu pun dari kalian akan baik-baik saja. Camo. Orang tua. Satu. Di mana Lindsay? Aku sudah menyuruh Tiandong untuk memeriksa semua kamera di sekitar. Jadi, di mana orangnya? Sementara belum ditemukan. Moru, aku tahu kau sangat khawatir, aku juga khawatir. Lindsay sejak kecil paling penakut. Terlihat ceria dan terbuka, sebenarnya dia takut pada banyak hal. Alasan aku menyuruhnya belajar street dance adalah untuk melatihnya. Kenapa? Kenapa harus mengancamku dengan anak? Moru. Percayalah padaku, aku pasti akan menemukan anak kita, oke? Tidak, aku akan mencarinya sendiri. Moru. Agak, Akhirnya, tidak cocok untuk keluar. Mama. Kakak kedua pergi minta bantuan Shifu. Segera bisa bawa kakak keempat pulang. Mama tidak perlu khawatir. baik. Kamu belakangan ini harus tinggal di rumah kakek buyut dengan baik. Jangan sembarangan lari. Dengar tidak? Kalian lihat. Lini, Mama sekarang tidak mood lihat gambar. Ini kode rahasia. Kode rahasia apa? Dulu kami takut adik ketiga hilang. Bersama-sama meneliti kode rahasia ini. Ujung daun yang runcing menunjukkan arah. Baik. Kamu kirim gambar ini ke aku. Kita pergi cari bersama Paman Ling. Mama tenang. Sebentar lagi bisa bawa kakak keempat pulang. Fancy. Xiao Si diculik. Kamu tunggu sebentar ya. Kamu, lanjutkan. Baik. Kirim fotonya, kebetulan muridku juga ada di sini, kemampuannya lebih baik dariku. Seharusnya cepat selesai. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Tidak, cari anak dulu, Hom. Murid hacker misteriusku adalah anak Cheng Xiaofan. Moru. Liner, gunakan GPS. Sudah menemukan lokasi Lindsay, kamu tenang. Aku pasti bisa membawanya pulang. Baik, cepat pergi. Tunggu aku.
Aku tidak mau makan ini, aku mau makan MCD. Mau makan atau tidak, ayahmu menyuruh orang mengejar-ngejar aku. Bikin aku tidak bisa menginap di hotel. Bawa-bawa bocah seperti kamu. Mengungsi di tempat terpencil ini, kamu mirip MCD. Siapa suruh kamu mengkilik aku? Pantas. Bagaimana caramu bicara pada orang tua? Mulut lancang, bikin aku pukul kamu mati. Aku tidak takut padamu, kakak keduaku akan segera menemukanku. Sekarang lihat bagaimana caranya menemukan aku. Cepat makan. Aku nggak mau makan ini nggak sehat sama sekali. Terus McDonald's lebih sehat? Terus ibumu biasanya gimana ngurusin kalian? Nasi gorengmu ini kebanyakan minyak. Sekarang kamu sandera aku, ngerti? Banyak omong. Kamu kamu APA? Cepat habisin. Sebentar lagi gelap, kita masih harus ke penginapan. Pindah tempat lagi? Jasar. Kamu nggak takut dingin, aku takut sakit kedinginan. Tian dong. Lausi ada di sini, ayo. Tunggu sebentar. ITU. Yang jago hacking di keluargamu itu anak keberapa? Anak kedua, Lainer. Kenapa? Dia punya guru atau mentor nggak? Punya. Xiao Wu pernah bilang, dia juga orang Rainbow Empire. Selamatkan anaknya dulu, ayo. Sini. Nggak nyangka kita punya hubungan kayak gini. Cheng Xiaofan. Aku tahu ini kamu. Paman, lepaskan anak itu. Suruh orang-orangmu pergi. Paman. Apapun masalah antara kita, jangan libatkan anak-anak. Jangan banyak bicara. Kalau nggak kutahan salah satu anakmu, udah kubunuh kau. Ayah, paman kakek nggak bakal sakiti aku. Diam. Paman. Ada masalah? Kita duduk bicara baik-baik. Bicara apa? Aku udah lakukan banyak hal. Tetap nggak bisa menghentikanmu mengambil alih keluarga Cheng. Cheng Hao. Aku udah kasih kau kesempatan. Kau mau nakutin siapa? Anakmu ada di tanganku. Berani kau sentuh aku, coba. Suruh orang-orangmu pergi. Jangan gerak. Suruh orang-orangmu pergi. Gak mungkin. Masih nggak sayang anakmu sendiri? Kamu nggak usah adu domba, aku dan ayah ngerti. Kamu tahu apa? Aku kasih tahu, jangan terlalu sombong. Nanti setelah beberapa hari, emak bapak udah nggak marah, aku tetap anaknya keluarga Cheng. Aku kasih tahu. Aku udah punya bukti tentang kecelakaan emak bapak dulu. Tunggu. Aku bisa nggak kasih bukti itu ke nenek kakek? Aku nggak percaya omonganmu. Aku tukar bukti ini dengan anakku. Kamu punya banyak anak, mati satu pun nggak masalah. Paman. Mereka kan cucu kandungmu sendiri. Kamu tega? Diam. Aku aja nggak peduli sama mak bapakmu. Apalagi anak kecil nggak jelas itu. Aku cuma pengen tahu, kenapa kamu tega sama mak bapakku? Aku kasih tahu yang sebenarnya, salahkan. Emak bapakmu tahu terlalu banyak. Dulu aku susah payah bikin bapak percaya. Semuanya salah bapakmu, mau ngejatuhin aku, cuma segitu aja uangnya. Dia kan hebat, bisa cari lagi uangnya. Kenapa dia harus bikin aku mati? Nggak mungkin. Kakek bilang, semua salah kamu yang suka cari masalah di luar. Bapakku yang selalu bersih masalahmu. Siapa sih yang nggak pernah gagal waktu mulai usaha? Aku cuma kurang beruntung aja. Nggak mungkin terus-terusan sial. Sampai sekarang, aku yang selalu bersih masalahmu. Kamu Barrison? Kamu cuma bantu bayar hutang dikit, udah sombong. Terus diomongin mulu, kayak bapakmu yang udah mati itu. Apa? Kamu mau aku sembahin kalian semua? Tapi kamu nggak boleh bunuh mereka semua. Aku nggak mau bunuh mereka. Udah mati, terserah kamu mau bilang apa. Percaya atau enggak? Waktu itu, aku cuma mau kasih pelajaran aja. Aku nggak nyangka mereka cepat mati. Cheng Hao. Sampai sekarang, kamu nggak ada rasa menyesal sama sekali. Aku harus menyesal apa? Aku kan nggak bunuh mereka. Aku nggak akan lepasin kamu. Cheng Xiaofan. Aku kasih tahu. Hari ini, Pilih, kamu pergi. aku akan pergi dengan anakmu. Cheng Hao, kamu harus berpikir matang-matang.
Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Cepat ke sini. Cheng Xiaofen, aku adalah pamanmu. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Pergi. Kamu tidak apa-apa? Berikan padaku. Berikan. Berikan. Ayah, Kakek, nenek, kalian pulang dan istirahat saja. Aku akan tinggal di sini untuk merawatnya. Kenapa semuanya bisa berubah seperti ini? Ini adalah karma buruk. Anak baik. Kamu harus lebih memperhatikannya nanti. Aku akan. Biarkan polisi yang menangani urusan Cheng Hao. Kita tidak bisa urusnya lagi. Kedua belah pihak adalah keluarga kita sendiri. Kita sudah salah sekali. Tidak boleh salah lagi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Xiaofen? Nah, kami pulang dulu ya. Baik. Kamu sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Bagaimana kabar anak-anak? Apakah mereka ketakutan? Tidak. Sekarang mereka menganggapmu sangat hebat. Kamu adalah idola mereka. Benarkah? Syukurlah. Ngomong-ngomong, kejadian besar seperti ini. Kenapa sebelumnya kamu tidak bilang sama sekali? Kakek dan nenek sudah tua, tidak tahan dengan kejutan seperti ini. Iya juga, 2 hari ini kakek sering merasa tidak enak jantungnya. Oh iya, kakek dan nenek baru saja pergi. Apa aku harus memanggil mereka? Lesa, Sudahlah, sudahlah. Biarkan mereka tenang dulu. iya juga. Kamu istirahat yang baik ya. Semuanya sudah selesai. Bagaimana kalau kita mempertimbangkan urusan kita? Urusan apa? Menikah. Urusan ini lebih baik kita bicarakan lagi setelah kamu sembuh. Kamu tidak ingin menikah denganku, ya? Aku, Setelah aku sembuh, kita akan menikah. Dengar-dengar, ada pasien yang kasih amplop ke dokter Lee waktu itu. Soal pembuatan surat keterangan palsu yang dilaporkan, itu yang surat kehamilan palsu itu? Iya, betul. Katanya sih, wanita itu beneran hamil setelahnya. Tapi entah kenapa, akhirnya keguguran. Keluarga pasien, saking marahnya, langsung melapor. Dokter Lee berani banget ngelakuin hal kayak gitu? Pantasan sekarang gak kelihatan. Ternyata dilaporkan ya. Itu belum seberapa. Katanya, 6 tahun lalu Dokter Lee pernah ngebantu seorang wanita. Buat Bai Tabang. Rahasia keluarga kaya? Rahasia apa? Dengga-dengga, 6 tahun lalu. Ada wanita yang sengaja buat Bai Tabang. Biar bisa punya anak buat nipu calon suaminya yang orang kaya. Keluarga kaya mana yang jadi korban? Katanya sih, orang terkaya di kota Jiang. Keluarga Cheng. Nonolin, Anda, ini aku, dulu aku yang bantu persalinan Anda. Gimana? Sudah ketemu bapaknya anak? aku, Aku bapaknya. Tuan Muda Cheng. Wanita itu, jangan-jangan yang dulu. Pengin naik derajat lewat anak? Ayo pergi. Moru, kita pergi. maksudmu apa? Apa yang dikatakan perawat barusan? Itu bagaimana? Cheng Xiaofen. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Sampai sekarang kamu masih nggak percaya aku? Gimana aku mau percaya? Baik. Kalau gitu nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. MORU. Kamu ngapain sih? Nanti Xiaofen pulang, dia yang akan jelasin ke kalian. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian. Tapi apa sih yang nggak bisa dibicarakan baik-baik? Ini bukan soal mau bicara atau enggak. Aku nggak mau anakku dibicarakan orang di belakang. Jebek Harkin? Siapa yang ngomong sembarangan lagi? Soal ini tanya aja ke Cheng Xiaofen. Kita pergi. Da, kekek bayat da. Ini sebenarnya ada apa sih? Urasan Mirika. Bayar Marika yang Selasakan Sendiri. Fanzi, bukan aku yang bilang, beberapa perawat. Gosip mereka kamu percaya? Aku juga nggak mau percaya, tapi Tapi apa tapi?
Lihat, lihat apa yang dikatakan perawat ini. Lu Mei Dan Lin Shuiwe. Sudah, jangan main-main lagi. Ayo, makan buah. Ibu masak dulu ya. Shifu pergi mengembara, tapi ibu nekat tinggal di sini. Kalian gak merasa aneh? Aku sudah selidiki, ibu dan ayah pernah bertengkar di parkiran rumah sakit. Lebih jelasnya, rekaman CCTV juga gak ada suara. Aku kasih tanda diam-diam ke ayah. Kak ketiga, aku gak punya HP. Kakak-kakak lihat. Ibu. Ada apa? Kamu bisa nemuin sini gimana? Dasar Pengako. Kamu gila ya? 7 tahun gak ketemu, baru ketemu langsung marahin aku. Aku bapakmu. Aku mau ngapain ya terserah aku. Kita sudah putus hubungan. Aku pergi setengah tahun, kamu sudah hancurin keluarga kita. Kamu pikir-pikir, aku yang merusak kamu atau mereka yang merusak aku? Jangan banyak bacot, ikut aku ke kantor polisi. Bawa ibu tirimu. Keluar dari tahanan. Aku gak mau. Mau atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Aku gak mau. Aku bisa dibunuh dia. Hal pertama yang kamu lakukan pulang, gak pedulin aku. Malah suruh aku jamin dia. Aku bapakmu, aku yang pegang kendali. Aku gak punya bapak kayak kamu. Kamu berani melawan aku? Siapa kamu? Berani ikut campur? Jia ITU Jiang Cheng, Direktur Grup Cheng, sekaligus menantumu. Cheng Xiaofan, menantu? Kamu ketua APA? Aku ketua APA? Cewek. Bekas-bekas kayak aku ini, dia. Kok bisa nikah sama bos Cheng? Kenapa nggak bisa? Kamu nggak tahu ya? Dulu anakku ini main sama cowok lain, sampai punya anak-anak lucu begini. Yang ternyata buat kamu. Kejadian 6 tahun lalu, nggak nyangka bikin dia terluka sebegini dalamnya. Sudah cukup belum? Kalau sudah, pergi dari sini. Dasar anak kurang ajar. Cepat pergi, jamin ibu tirimu. Bapak macam apa ini, nggak peduliin anak sendiri. Bahkan mengancam anaknya sendiri untuk membebaskan pembunuh itu. Kamu tahu apa? Tidak perlu ditebak, dia takut balas dendam keluarga Liu. Bisnisnya sendiri yang terganggu. Bos Cheng. Memang pantas jadi orang terkaya, pintar sekali. Lalu kamu tidak peduli nyawa anakmu? Siapa kamu? Kenapa selalu membelanya? Dia adalah guru anakku. Guru. Sudah cukup? Ini bukan tempat untuk berdebat. Silakan segera pergi. Dasar anak kurang ajar, ikut aku. Jika kau berani menyentuh istriku lagi, aku akan membuatmu lenyap dari Jian Cheng. Istri, kalian sudah menikah? Kenapa tidak bilang dari dulu? Ini membuat orang lain menertawakan kita, kan? Katanya ayah mertua seperti gunung Tai, ternyata tebal muka seperti gunung Tai. Siapa kau? Berani bicara seperti itu padaku? Aku bukan orang baik, lebih baik jangan cari masalah denganku. Sudah. Kalian sudah selesai bertengkar? Ini bukan tempat untuk bertengkar. Ayah, kamu lihat tandanya? Untung ada tandamu, jadi. Paman Tiandong tidak membawa mobil. Masuk ke ladang jagung. Cepat cari Xiao Si. Kamu mau apa? Aku menjemputmu pulang. Aku tidak akan pulang bersamamu. Bagaimana caramu bicara pada suamimu? Dia bukan suamiku, kami belum menikah. Sudah berdiri di sini begini. Masih mau membohongiku? Kami memang belum menikah. Apa kau melakukan sesuatu? Dia tidak mau lagi padamu, dasar anak kurang ajar. Dasar anak kurang ajar, kau sama seperti ibumu. Diam. Kau tidak berhak menyebut ibuku. Kenapa aku tidak berhak? Bos Cheng yang terhormat. Masih mau mencarimu. Kau malah sop tinggi, lihat yang kau bawa. 5 beben. Kau harusnya bersyukur. Beben. Bos Cheng, Memang pengusaha besar, wawasannya luas. Tidak hanya menyukai putriku. Bahkan beberapa beban ini juga diterima. luar biasa, benar-benar luar biasa. Lin Senhai, bisa tidak kamu berhenti mempermalukan diriku di sini? Bagaimana kamu memanggil ayah? Dulu kamu mencuri orang. Konon pacar itu. Adalah Bos Cheng. Tapi pria itu kabur, selama bertahun-tahun. Kamu membawa anak-anak itu, menerima begitu banyak cemoohan. Orang-orang di belakang, menunjuk-nunjukmu, hari ini. Kamu berhubungan dengan Bos Cheng. Kamu bodoh. Tidak disangka. Selama ini begini keadaannya. Bos Cheng. Jangan salah paham, putriku ini sudah lama mengagumimu.
Ayah mertua ini benar-benar aneh, sungguh aneh. Lin Zhenhai. Kita sudah putus hubungan, sekarang aku menikah dengan siapapun. Tidak ada hubungannya denganmu. Dasar anak kurang ajar. Kamu belum menikah dengannya. Sudah berani begitu pada ayah, nanti bagaimana? Menantu, Bos Cheng. Anak ini memang begitu. Sebentar lagi, kedua keluarga kita akan bersatu. Kamu Harus bantu perusahaan ayah. Lin Zhenhai. Paman Lin benar, demi Moru. Aku akan membantumu dengan baik. Uang banyak sampai tidak tahu dibelanjakan apa, ya? Dasar anak kurang ajar, kalau masih banyak bicara, aku pukul kamu. Putus hubungan denganmu. darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku, beraninya kamu. Kembalikan darahku. Moru, kamu mau apa? Hari ini aku kembalikan padamu. Kamu mau apa? Jangan gegabah. Kenapa kamu begitu gegabah? Kamu mau apa? Dasar gila. Sudah, Mama tidak apa-apa, pulang. Lin Zhenhai, aku tanya kamu. Ibu sebenarnya bagaimana meninggalnya? Kamu tahu, dia sudah hamil, kamu malah menceraikannya. Dan menikahi wanita itu. Kamu tidak tahu, seorang pria, aku juga harus. Memikirkan masa depanku sendiri. Kamu menghabiskan tabungan ibu, mengincar bisnis keluarga Liu. Itu cara yang salah. Kalau bukan karena Moru, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Pergi dari sini. Dasar anak kurang ajar. Belum juga menikah dengan keluarga kaya. Sudah meremehkanku. Pergi. Dan kamu juga? Pergi juga. Ibu, maafkan ayah, beri dia satu kesempatan. Ibu, jika ada kesalahpahaman, ibu bisa minta bantuan Shifu. Ibu, beri ayah satu kesempatan, ibu. Kalian. Moru. Aku benar-benar tahu salahku. Kamu tidak pernah percaya padaku. Moru, bukan seperti itu. Cheng Xiaofan, aku tidak ingin mengancammu dengan anak-anak. Ayah sangat keren. Moru, persiapannya bagaimana? Ibu lebih cantik. Ayo siap-siap. Satu lagi. Urusan kecil ini, kamu tangani sendiri. Jangan sampai perusahaan Lin gagal IPO. Shifu, kali ini di Kekaisaran Pelangi, turnamen Kaisar. Aku tidak akan mengalah padamu. Setelah lulus, baru tantang lagi. Menurutku, ibu bisa melahirkan 5 adik laki-laki. Menurutku, ibu bisa melahirkan 5 adik perempuan. Dilandungi mazu bayarkan ibu melahirkan teman kesel untukku. Yang bisa menari bersamaku. Semangat-semangat, Nyonya Cheng. Kuatkan, kuatkan, kuatkan. Bertahan sedikit lagi. Sudah terlihat kepala bayi. Semangat. Cheng Xiaofan, kamu penipu. Lahir. Lahir, lahir. Selamat Tuan Cheng. Nyonya Cheng melahirkan kembali lagi.